dengan pemaparan materi pemaparan rencana materi di minggu pertama, bahwa materi berikutnya di sini adalah tentang sifat-sifat irisan penampang. Anda bisa lihat jelas di depan ya. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam sifat-sifat irisan penampang? Nah, saya ingin membawa terlebih dahulu ke Anda adalah dengan penjelasan di minggu lalu. Minggu lalu saya menjelaskan tentang pengertian mekanika teknik. Mekanika teknik itu adalah mempelajari tentang sifat pergerakan atau perubahan dari suatu benda. Ya, benda itu bisa bergerak, benda itu bisa berubah. Beda antara bergerak dan berubah. Kalau bergerak biasanya tanpa diiringi dengan perubahan bentuk atau dimensi. Nah, kalau berubah itu deformasi, itu diiringi dengan perubahan dimensi atau perubahan bentuknya. Nah, baik pergerakan atau perubahan itu disebabkan oleh adanya aksi gaya atau kerja. Sehingga kemarin kita belajar tentang apa itu gaya, tegangan, regangan kalau akibat dari perubahan, ya, dan hukum Hooke karena kita berbicara tentang elastisitas serta tegangan 3 dimensi. Nah, dari yang kemarin kita pelajari itu selalu kita menggunakan objek benda adalah benda 3 dimensi, yaitu sebuah batang. Saya selalu menyampaikan batang. Nah, batang kadang-kadang kita sampaikan sebagai balok kalau penampangnya berpenampang segi 4, kanan dan kirinya. Bisa juga batang itu berpenampang lingkaran, berarti itu dinamakan dengan silinder. Bisa juga kita katakan batang itu berpenampang segitiga, ya, atau penampang-penampang lainnya. Nah, yang akan kita pelajari saat ini adalah kita akan mempelajari sifat-sifat dari penampang tersebut. Yang segi 4, segitiga gitu ya, lingkaran atau penampang-penampang lainnya. Apa yang akan kita pelajari dari sifat-sifat penampang itu kalau kita kaitkan dengan mekanika teknik. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, yang akan kita pelajari terkait dengan sifat-sifat irisan penampang ini ada 4. Pertama, kita akan menentukan yang namanya titik sentroid. Anda pernah dengar mungkin titik sentroid? Atau Anda pernah menentukan titik sentroid itu gimana caranya pernah menentukan? Yang kedua adalah kita akan menentukan momen inersia luas. Itu masuk dalam sifat-sifat irisan penampang. Dan yang ketiga adalah kita akan menentukan modulus girasi, serta yang terakhir kita akan menentukan yang namanya adalah radius girasi. Ya. Nah, kemudian kita coba buka ke slide berikutnya di sini, ya. Kita akan mulai dengan titik sentroid. Pernah dengar kan Anda titik sentroid? Tadi seperti pemaparan saya di awal, ya. Titik sentroid di sini itu biasanya kita simbolkan dengan simbol huruf S atau ada juga yang menyimbolkan dengan simbol huruf C. Jadi kadang-kadang Anda kalau membaca buku jangan terpaku dengan satu simbol itu seolah-olah akan sama dengan di buku yang lain. Kadang-kadang itu akan berbeda. Nah, makanya Anda harus selalu lihat dari keterangannya. Ini apa gitu. Nanti Anda ketika di buku Pesel Handbook ada istilah titik sentroid tapi disimbolkan dengan simbol huruf C. Nah, di sini kita sepakati bahwa titik sentroid itu adalah kita simbolkan dengan simbol huruf S besar. Apa itu titik sentroid? Titik sentroid itu biasanya dikatakan sebagai pusat luas. Ya. Pusat luas ini bisa didefinisikan adalah sebagai titik di mana luas itu terkonsentrasi. Jadi kalau penampang balok itu pastinya segi 4. Nah, di dalam penampang segi 4 itu di sebelah mana luasnya itu terkonsentrasi. Nah, luas itu terkonsentrasi adalah di suatu titik yang namanya titik sentroid. Nah, itu jadi titik sentroid itu bisa dikatakan sebagai titik di mana luas itu terkonsentrasi. Nah, ini Anda harus paham. Sehingga kita harus paham kalau kita mau belajar mekanika teknik, kita belajar sifat-sifat irisan penampangnya, titik sentroid ini menjadi hal yang utama yang harus kita ketahui. Nah, kalau kita berbicara tentang penentuan titik sentroid, maka kita harus melihat dulu sifat dari penampangnya itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang penampang, kita bagi menjadi 2. Penampang itu ada yang penampang simetris dan ada penampang yang tidak simetris. Ya, mohon diperhatikan oleh Anda. Kalau penampang simetris, Anda pernah tahu mungkin ya, penampang simetris itu apa saja sih?
biasanya yang dikatakan dengan penampang simetris, Anda biasanya pernah tahu tentang penampang yang berbentuk lingkaran nih yang saya gambarkan. Itu simetris kan? Kemudian ada penampang tadi yang barusan saya sampaikan, penampang yang berbentuk segi empat seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi penampang simetris yang berbentuk misalnya segitiga ini yang saya gambarkan. Ya, ada lagi penampang simetris yang berbentuk misalnya H. Pernah Anda perhatikan ada penampang yang berbentuk H, huruf H gitu ya. Nah, ini adalah simetris. Jadi kalau gitu penampang simetris itu batasannya apa? Penampang simetris itu adalah batasannya adalah penampang yang memiliki minimal 2 sumbu simetris. Jadi saya ulangi lagi, penampang simetris itu adalah penampang yang memiliki minimal 2 sumbu simetris. Minimal. Ya, kalau satu sumbu simetris berarti dikategorikan tidak simetris. Kalau tidak memiliki satupun sumbu simetris, ya itu udah otomatis. Ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan sumbu simetri apa? Mungkin ada yang bertanya. Sumbu simetri itu adalah biasanya yang paling mudah adalah pengertiannya kalau ada suatu bidang kita bagi dua menjadi bagian yang tepat sama ketika dibagi dua. Contohnya, misalnya kita tolong diperhatikan yang segi empat ini. Ya, sumbu simetrinya, ini sumbu simetrinya. Ini adalah sumbu simetrinya. Ini adalah sumbu simetrinya ke sini. Ini adalah sumbu simetrinya. Nah, itu segi empat. Dia memiliki, kalau di sini ada 4 sumbu simetri. Kemudian yang H di sini, ini adalah sumbu simetrinya. Ini adalah sumbu simetrinya. Dia 2 sumbu simetri. Berarti ini penampangnya adalah simetri. Segitiga. Mohon maaf, segitiga ini seperti ini. Ini ada 3 sumbu simetrinya. Ini segitiga sama sisi misalnya yang saya gambarkan. Kalau lingkaran, lingkaran itu sumbu simetrinya tidak berhingga. Ya, ini banyak sekali sumbu simetrinya. Mohon maaf ini gambarnya nggak terlalu baik. Sehingga penampang-penampang ini dikatakan adalah penampang simetri. Sedangkan penampang yang tidak simetri, tadi saya katakan kebalikannya, penampang yang tidak memiliki minimal 2 sumbu simetri. Misalnya hanya 1. Nah, ini ada, biasanya saya ngambil penampang yang berbentuk T misalnya. Ya, huruf T, penampang yang berbentuk huruf T. Ya, seperti ini. Huruf T ini, penampang yang huruf T ini, dia memiliki 1 sumbu simetri. Nah, ini. Dia membagi 2. Tapi nggak ada lagi sumbu simetrinya, berarti ini dikategorikan penampang tidak simetris. Ada penampang lain, misalnya penampang yang berbentuk L. Nah, Anda lihat ini adalah L. Ya, L seperti ini. Apakah memiliki sumbu simetri? Apakah memiliki sumbu simetri? Di sini penampang yang L itu tidak memiliki satupun sumbu simetri. Nah, ini berarti otomatis adalah penampang tidak simetri. Ya, itu saya ingin menjelaskan tentang bedanya penampang simetri dan tidak simetri. Nah, sekarang untuk menentukan titik sentroid, ya, kita bagi tadi, ada yang simetri untuk penampang simetri dan tidak simetri. Kita mulai dengan yang simetri. Bagaimana menentukan titik sentroid untuk penampang simetri? Untuk penampang yang simetri, titik sentroidnya itu cukup dicari dengan cara melihat titik hasil perpotongan minimal 2 sumbu simetri. Ya, perpotongan minimal 2 sumbu simetri. Misalnya lihat yang segi 4 di atas di sini yang saya gambarkan. Ini perpotongan dari sumbu simetrinya. Nah, dapat titik. Nah, titik inilah yang dikatakan dengan titik sentroidnya. Misalnya yang H, ini perpotongannya ada di sini. Antara 2 sumbu simetrinya. Maka ini titik sentroidnya. Yang lingkaran ada di tengahnya. Hasil perpotongan dari beberapa sumbu simetrinya yang segi 3. Ya. Nah, itu adalah untuk yang penampang simetri. Jadi cukup minimal melihat perpotongan dari 2 sumbu simetri. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, penjelasan yang barusan saya jelaskan itu sebetulnya ada di gambar ini, ya. Jadi ini menentukan titik sentroid untuk penampang yang simetri segi 4 tadi udah jelaskan, titiknya di sini. Titik sentroidnya lingkaran, titik sentroidnya ada di sini. Segitiga itu banyak ya, ada segitiga sama sisi, sama kaki, siku-siku dan sembarang. Pak, kalau segitiga sembarang itu seperti apa? Saya selalu gambarkan. Ini misalnya yang dikatakan segitiga sembarang. Nah, ini kan kategorinya untuk segitiga ini tidak masuk sama kaki, sama sisi, siku-siku. Ya, nah ini segitiga sembarang. Nah, ini sama. Untuk ini masuknya simetri ya. Untuk mendapatkan titik sentroidnya gimana? Gitu ya.
Kita tarik lagi garis ke sini, ini sumbu simetrinya. Nah, perpotongannya ini nanti kita kan ini adalah titik sentroidnya di tengahnya. Ya, oke. Nah, untuk yang segitiga hati-hati menarik sumbu simetrinya gimana Pak? Menarik sumbu simetrinya misalnya ini untuk yang segitiga sama sisi. Segitiga itu memiliki 3 sudut. Satu sudut di sini ditarik ke sisi di depan sudutnya, ini dibagi 2. Sisi depan sudutnya jaraknya dibagi di sini, dari sudut ini ditarik ke sini. Kemudian untuk sudut ini di depan sudutnya kan alasnya dibagi 2, tarik ke sini. Ini pun sama, yang sembarang juga sama. Tadi ini titik sudut yang dari sini ditarik ke sisi di depannya, bagi 2, tarik gitu ya. Ini sudut di sini, ini bagi 2, tarik ke sini. Nah, itu cara mencari sumbu simetri untuk penampang yang simetris untuk segitiga ya. Jadi kita udah bisa menentukan titik sentroidnya untuk yang penampang simetris. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah bukan hanya bisa menentukan titiknya saja. Ini titiknya di sini nih Pak. Di lingkaran titik sentroidnya ada di sini nih, yang segitiga di sini. Bukan hanya itu yang diminta. Tapi kita harus bisa menunjukkan yang namanya kedudukannya atau koordinatnya. Nah, ini misalnya. Jadi kalau koordinat biasanya ditulisnya misalnya titik sentroid itu tadi di simbol. Berarti kalau koordinat biasanya kita tuliskan dengan X, Y. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ya, jadi untuk dalam titik sentro itu bukan titiknya saja, tapi koordinatnya. Misalnya untuk segi 4. Segi 4 di sini adalah panjangnya misalnya A. Ya, saya tuliskan A panjangnya. Lebarnya misalnya untuk segi 4 ini adalah B. Nah, saya tulis seperti itu. Maka posisi koordinat titik sentroidnya berapa koordinatnya kalau ditanya? Berarti jawabannya adalah kita acuannya dari sebelah kiri ke sini adalah setengah A kan? Kemudian dari sini ke sini, artinya dari sini ke sini adalah ini B, berarti setengah B. Jadi koordinatnya adalah setengah A, setengah B untuk segi 4 ini. Kalau lingkaran gimana Pak koordinatnya? Sama. Kalau lingkaran itu biasanya data yang diketahuinya dalam diameter atau jari-jari. Berarti kalau kita acu dari pinggir di sini adalah R, R. Jari-jari, jari-jarinya. Untuk koordinat titik sentroidnya. Nah, segitiga. Kalau segitiga gimana? X, Y-nya. Kalau X-nya, saya berbicara X dulu untuk segitiga. Saya lingkari X-nya yang akan kita bicarakan. Kalau untuk segitiga sama kaki, atau sama sisi, untuk segitiga sama kaki atau sama sisi hampir sama, ya. Maka untuk X-nya gampang, tinggal panjang alasnya saja dibagi 2. Jadi untuk X-nya itu untuk sama kaki atau sama sisi, kalau panjang alasnya A, berarti nanti setengah A. Ya. Nah, kalau untuk yang siku-siku, nah siku-siku seperti ini, maka untuk menentukan berapa X-nya, ini biasanya adalah panjang alas segitiga. Nah, ini kita bagi menjadi 3, misalnya 3 bagian. Ya. Jadi kalau panjangnya adalah A, maka yang namanya X itu adalah sepertiganya dari A. Tapi dimulai dari siku-sikunya. Nah, dari sini. Berarti ini. Ini X-nya. Ya, kalau pakai sayap tanda panah, ini adalah X-nya. Ini X. Ya, jadi sepertiganya dari panjang alas dimulai dari siku-sikunya. Kalau dari sini, berarti jaraknya sepertiganya dari panjang alas dimulai dari siku-siku ini. Berarti ini posisinya. X-nya. Nah, kalau yang sama ini apa? Yang untuk yang sembarang sama. Kita anggap ini adalah sebagai siku-sikunya di sini. Nanti sepertiganya dari sini. Itu untuk X. Ya. Nah, untuk segitiga yang harus diperhatikan lagi posisi titik sentroidnya itu adalah sekarang jarak dari alas ini ke titik sentroidnya. Y-nya berarti kita akan membicarakan Y-nya. Gimana untuk Y-nya? Untuk Y-nya itu Anda baca di sini. Untuk penampang yang berbentuk segitiga, letak titik sentroidnya itu dari sisi alas, berarti dari alasnya adalah sepertiganya dari tinggi segitiga. Berarti kalau ini tinggi segitiganya H, ini H, ini H, ini juga sama untuk yang sembarang. Misalnya adalah tingginya adalah H, maka posisi titik sentroidnya dari alasnya ke sini, ya, ini adalah sepertiganya dari H ini. Atau untuk ini sepertiganya H. Dari sini juga sepertiganya H, ini sepertiganya H. Nah, itu yang harus diketahui oleh Anda untuk menentukan koordinat titik sentroid untuk penampang simetris. Dalam hal ini yang terakhir dibahas adalah untuk
segitiga. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Bagaimana sekarang menentukan titik sentroid untuk penampang yang tidak simetris? Nah, kalau tidak simetris, tadi ambil contoh, saya apa penampang yang mana nih? Saya balik lagi ke gambar. Nah, ada dua penampang ini. Ada yang T dan L. Bisa nggak menentukan titik sentroidnya secara langsung? Nggak bisa, karena dia hanya memiliki satu sumbu simetri. Ini apalagi nggak punya satupun sumbu simetri. Jadi titik sentroidnya bisa di mana saja di sini nggak tahu. Ya, kalau untuk yang T ini seperti T yang penampang T ini dia memiliki satu sumbu simetri, berarti kita prediksikan ada di sini sebenarnya. Tapi posisinya ada di mana nih, dari alasnya itu ada di mana nggak tahu. Nah, untuk penampang yang seperti ini yang tidak simetris, berarti kita untuk menentukannya nggak bisa dengan melihat perpotongan tadi seperti yang simetris secara langsung. Nah, kita harus menggunakan suatu metode. Untuk yang penampang tidak simetris, menentukan titik sentroidnya adalah dengan menggunakan metodenya, namanya metode momen luas. Nah, sekarang kita lihat momen luas itu apa? Ya, momen luas di sini, ya, momen luas itu biasanya kita simbolkan dengan huruf M besar. Kalau Anda mendengar tentang atau melihat tentang huruf M besar di dalam gambar di dalam materi mekanika teknik ini, itu adalah sama dengan momen luas. Momen luas itu diartikan adalah sebagai luas dikalikan dengan lengan. Kalau luas Anda udah tahu kan, lengannya yang bingung. Lengan apa? Nah, ada penjelasannya di bawah. Lengan itu adalah jarak dari luas terhadap suatu sumbu tertentu. Ya, Pak masih bingung tentang lengan. Nah, saya akan jelaskan di gambar ini. Ya, saya memiliki suatu penampang yang tidak simetris. Ini, penampang ini tidak simetris. Bebas, tidak simetris. Kemudian, dari penampang yang tidak simetris ini, yang luas totalnya saya asumsikan adalah A. Misalnya A besar, saya buat suatu irisan penampang. Nah ini, irisan penampangnya yang warna kuning. Luasnya saya asumsikan DA. Anda ngerti kan kenapa saya tulis DA? Kalau keseluruhannya adalah A, maka satu irisan penampang ini saya tulis DA. Pakai I, karena bisa saja luas penampang ini yang A itu saya bagi menjadi 10 penampang. Saya bagi menjadi 6 penampang. Itu adalah penampang ke I. Nah, itu makanya dituliskan DAI. Ya, oke. Kemudian saya buat dua sumbu di sini, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian saya buat garis dari irisan penampang yang warna kuning ini ke sumbu X. Ini saya beri nama YI. Dan saya beri juga garis dari irisan penampang yang warna kuning ini ke sumbu Y. Saya beri XI. Nah, YI dan XI ini yang dikatakan sebagai lengan. Ya, jadi lengan itu apa, Pak? Kalau dilihat ini, lengan itu adalah jarak dari luas terhadap suatu sumbu. Nah, kebetulan sumbunya di sini ada dua, X dan Y. Kalau terhadap sumbu X, saya namakan dengan lengan YI, karena untuk komponen ke I. Sedangkan kalau terhadap sumbu Y, ini saya katakan sebagai lengan XI. Ya, itu sekarang lengan itu adalah jarak luas terhadap suatu sumbu tertentu. Ya, sudah paham kan? Ini lengannya terhadap sumbu X, sumbu tertentunya ini terhadap sumbu Y dari luasnya. Nah, sekarang kita buat momennya. Persamaan momen untuk yang warna kuning ini. Momen tadi definisinya apa? Momen itu dikatakan adalah luas dikali lengan. Berarti kita buat. Nah, ini hati-hati karena ada dua sumbu. Terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X, momen luasnya saya tulis ini. Terhadap sumbu X kita tulis MX. Momen luas terhadap sumbu X sama dengan tadi luas kali lengan atau lengan kali luas. Mana nih? Ini lengannya kan kalau terhadap sumbu X, YI berarti dikali luas ini. DAI. Ini kan. Sedangkan untuk sumbu Y, momen luas terhadap sumbu Y untuk elemen ke I, ya sama dengan kalau terhadap sumbu Y, berarti lengannya adalah XI dikalikan dengan DAI-nya. Jadi ada dua nih, momen luas terhadap sumbu X dan Y. Ya. Nah, ini nanti kita akan hitung total momennya. Kalau ini kan yang kita hitung masih terhadap elemen ke I, hanya satu irisan penampang saja. Tapi bagaimana kalau kita mau menghitung momennya itu keseluruhan, totalnya. Total keseluruhan penampang ini. Tadi luasnya adalah A. Nah, untuk menghitung momen total, kita harus kategorikan dua.
Menghitung momen total itu bisa dengan cara dijumlahkan atau menghitung momen total dengan cara diintegrasikan. Bedanya apa? Kalau untuk menghitung momen total dengan cara dijumlahkan, itu dilakukan kalau kita membagi luas penampang yang tidak simetris ini menjadi potongan-potongan yang tidak sama. Jadi kalau Anda anggap ini puzzle. Puzzle ini adalah ada satu penampang dipotong-potong menjadi potongan yang ukuran luasnya berbeda-beda. Nah, maka untuk menghitung momen totalnya yang luasnya berbeda-beda itu kita jumlahkan. Tapi kalau dari puzzle ini kita buat potongan-potongannya itu dengan luas yang sama, dari potongan ini kita buat 10 luas, komponen luas, tapi ukuran luasnya sama semuanya. Nah, maka untuk menghitung momen totalnya kita lakukan dengan integrasi. Jadi ada dua, bisa dijumlahkan, bisa diintegrasikan. Kalau yang dijumlahkan, kita membagi luasnya tidak sama. Kalau diintegrasikan, berarti kita membagi luasnya sama. Nah, kita lakukan yang pertama dulu. Ya, momen luas total, ini kita jumlahkan. Kalau yang pertama di slide di sini, itu berarti menganggap luasnya itu kita bagi menjadi beberapa luas yang ukurannya tidak sama. Ya, kita hitung momen totalnya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, luas momen totalnya untuk yang terhadap sumbu berarti kita tulis momen di sini total terhadap sumbu X. Sama dengan berarti kan jumlah sigma momen terhadap sumbu X untuk I. Elemen ke I. Berarti ada 5 di sininya. Atau sigma itu samaan sebelumnya apa di MX itu adalah YI kali DAI. Nah, ini kita substitusikan ke sini. MXI itu sama dengan ininya masih pakai sigma YI kali DAI. Nah, kemudian mohon Anda perhatikan, momen luas terhadap sumbu X itu isinya lengan kali luas. Berarti lengan keseluruhannya kalau untuk total kan dikali luas keseluruhannya. Sama dengan saya ambil pakai persamaan ini. Jadi ke sini. Maka saya bisa menentukan Y-nya karena yang akan kita cari sama dengan berarti ini kan sisi kanannya dibagi A. A itu sama dengan apa? A itu adalah luas totalnya. Jadi sigma AI. Tadi kalau kita bagi 5 luas, komponen luas berarti nanti A1 ditambah A2 tambah A3 sama ditambah A4 ditambah A5 sama dengan A. Nah, ini. Nah, kita baru dapat Y. Ya, hal yang sama Anda lakukan terhadap sumbu Y. Sama momen total terhadap sumbu Y, sigma MYI sama dengan sigma XI kali DAI. Lakukan dengan hal yang sama, momen luas terhadap sumbu Y itu adalah lengan total terhadap sumbu Y-nya, X, kali A total, kali sigma XI DAI. Dan dapat X-nya seperti ini. Maka nanti kalau kita sudah dapat dan Y-nya, kita bisa mendapatkan yang namanya koordinat sentroidnya. Koordinat sentroidnya adalah X, Y. Nah, itu yang akan kita dapatkan. Ya, yang akan kita dapatkan ketika kita menghitung titik sentroid, menentukan titik sentroid dengan menggunakan metode momen luas. Nah, setelah dihitung misalnya dapatlah titik sentroidnya ada di misalnya setelah dihitung tadi dapat X, Y-nya ada di sini titik sentroidnya misalnya. Saya tuliskan di sini adalah S-nya. Ya, berarti jaraknya tadi ke sini berapa? Ini yang namanya kalau saya tarik ke sumbu X-nya, ini adalah misalnya ini dapatnya di sini titiknya. Ini yang dikatakan dengan X-nya, ini yang dikatakan dengan Y-nya. Nanti kalau udah dihitung kita dapat, jadi menentukan koordinatnya ada di sini. Ya, kalau kita sudah selesai menghitungnya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mau momen total untuk penampang yang kita bagi menjadi luas yang sama. Nah, kalau luasnya itu dibagi 10, tapi luasnya sama, kita cukup integrasikan saja. Integral untuk menentukan X-nya itu adalah lengan dikali luasnya dibagi luas total. XDA kali per A, sedangkan untuk Y-nya integral YDA per A. Ya, nah tapi saya hanya menggarisbawahi ke Anda. Nanti Anda akan mengaplikasikan yang ini, tidak yang integral. Karena biasanya luasnya yang akan dibagi adalah luasnya berbeda-beda untuk satu komponennya. Jadi kalau ada suatu penampang, nggak mungkin kita membagi luas yang sama. Jadi pakai aplikasinya kita jumlahkan. Jadi yang ini yang akan kita aplikasikan, ya, untuk menentukan titik sentroid bagi penampang yang tidak simetris. Nah sekarang di sini ada langkah-langkahnya, step-stepnya, bagaimana menentukan suatu titik sentroid
untuk penampang yang tidak simetris. Nah, ada 3 langkah, mudah. Uraikan pertama katanya, bentuk yang tidak simetris tersebut menjadi komponen-komponen penampang yang berbentuk simetris. Contohnya mana? Nanti saya akan ngambil contoh, ya, misalnya ini, nanti lebih jelasnya. Ya, misalnya tadi pakai huruf T ini. Jadi kita uraikan. Penampang yang tidak simetris, T ini kan tidak simetris, menjadi penampang yang simetris. Kalau penampang yang simetris berarti ini yang paling mungkin menjadi segi 4. Kita bagi menjadi 2 ini. Nah, jadi ada 2 segi 4, 1 dan 2 di sini. Kalau untuk yang L, kita bagi menjadi seperti ini. 1 segi 4, yang kedua penampang segi 4-nya lagi yang di sini. Nah, itu yang langkah pertama yang diminta. Kemudian yang berikutnya, katanya di sini adalah menentukan 3 langkah menentukan penampang yang tidak simetris itu, tentukan sentroid masing-masing komponen tersebut. Nah, ini ditentukan nih komponen sentroid dari masing-masing komponen tersebut. Nah, ini nanti dari penampang segi 4 ini, titik sentroidnya ada di mana? Yang ini ada di mana? Yang ini juga sama, kalau dibagi 2 komponen ini masing-masing titik sentroidnya ada di mana. Baru nanti yang ketiga itu adalah kita hitung komponen keseluruhan dari momen luas supaya kita dapat yang seperti ini. Nanti X, Y-nya dengan dihitung menggunakan ini. Ya, kira-kira seperti itu langkah-langkahnya. Kalau Anda bingung, saya akan ngambil contohnya. Ini sudah saya upload juga ya. Saya coba keluarkan dulu slide-nya. Nah, saya punya contoh. Ya, ini kayaknya kurang besar. Saya perbesar gambarnya. Ya. Nah, saya punya contoh di sini. Tadi contohnya adalah yang penampang tidak simetrisnya berbentuk T. Ya. Nah, dari penampang yang berbentuk T ini, saya tentukan dimensinya. Panjangnya dari sini ke sini 20 cm. Tingginya 15 cm. Tebalnya 1 cm. Ini pun 1 cm tebalnya. Ya. Pertanyaannya, tentukan titik sentroidnya dari penampang yang T di sini. Nah, titik sentroidnya adalah S di sini, koma Y. Jadi awalnya kita mau menentukan di sini adalah S-nya adalah X, Y. Itu kan yang mau kita tentukan. Ya, X, Y di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menentukan X, Y-nya? Karena penampang T di sini memiliki satu sumbu simetri, berarti otomatis dalam hal ini adalah jarak X-nya sudah tahu. Berarti X-nya ini aja tinggal bagi 2. Berarti 10 ke kiri, 10 ke kanan. Berarti posisinya untuk X-nya adalah 10. Tinggal kita mau tahu jarak dari alas ke sininya berapa. Itu yang dikatakan dengan Y. Berarti kita tinggal mencari Y-nya. Nah, sekarang bagaimana mencari Y? Nah, untuk bisa mencari Y, kita ikuti 3 langkah tadi yang saya sampaikan ya. Tadi saya menuliskan untuk 3 langkah tadi, ada langkah yang pertama gimana? Untuk langkah pertama, di sini adalah kita uraikan katanya penampang yang tidak simetris ini menjadi penampang-penampang yang simetris. Berarti segi 4 kan diuraikannya. Nah, ini dibagi 2 nih. Kalau untuk gambar saya ini dibagi 2. Ini adalah dibagi 2-nya dari sini sekat. Ini berarti penampang komponen 1 dan yang di sini adalah penampang komponen yang keduanya. Ya, jadi ada segi 4 yang 1, ini segi 4 yang kedua. Pak, boleh nggak saya bagi menjadi 4? Misalnya kalau dibagi 4, ininya saya baginya jadi seperti ini. Jadi komponennya ada 1, dibagi 3, mohon maaf, 1, 2, 3. Boleh. Silakan. Anda mau menjadi lebih banyak lagi, misalnya jadi 4, boleh. Jadi 1, 2, 3, 4, boleh. Ya, tapi yang harus diperhatikan, semakin banyak Anda membagi komponen, maka akan semakin banyak pengerjaan yang Anda lakukan. Dan semakin banyak kesalahan yang akan Anda dapatkan. Sehingga, ya, harapannya adalah Anda tolong bagi komponen itu sesedikit mungkin. Ya, kalau sesedikit mungkin, berarti jawabannya untuk yang ini ya tinggal dibagi 2 aja tadi. Ya, ini pakai garis ini. Ya, jadi ini kalau saya hapus, ini hanya gini aja, dibagi 1 dengan 2 aja. Nah, itu langkah pertama sudah dibagi 2 komponen. Kemudian yang kedua, tadi langkah kedua katanya tentukan titik sentroid dari masing-masing komponen ini. Nah, ini langkah pertama, sudah langkah kedua sekarang. Anda suruh menentukan titik sentroidnya. Komponen 1, Anda cari titik sentroidnya. Pakai 2 perpotongan sumbu simetriknya. Dapat titiknya S1 ini.
Kemudian untuk komponen 2, perpotongan 2 sumbu simetrinya dapat S2. Gitu kan ya. Nah sekarang, bukan hanya menentukan titiknya saja. Anda tentukan S1 di sini dan S2 itu berapa. Anda lihat di sini, S1 di sini itu posisinya berapa. Nah, posisinya berarti kita lihat acuannya dari kiri ke kanan. Ini 10 kan? Nah, untuk S1-nya berarti 10, Y-nya berapa posisinya? Anda harus ngitungnya dari bawah. Dari alas yang paling bawah, dari sini ke sini. Sekarang dari sini ke sini adalah 14 ya. Karena 15 dikurangi 1, 14, ditambah setengah ke sini. Berarti 1 dibagi 2, berarti 14,5. Posisi S1 di sini adalah 10,14,5. Anda paham kan? Kemudian yang kedua, komponen yang kedua ini, posisinya sekarang dari ujung kiri ke sini berapa? 10 masih tetap. Sekarang dari bawah ke atas ini berapa? Panjang ini 14, bagi 2, 7. Berarti 10,7. Berarti posisi S2 di sini adalah 10,7. Ini adalah 10,14,5. Sudah selesai. Kita selesai menentukan titik sentroid untuk masing-masing komponennya. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga itu adalah kita mau menentukan Y kan tadi ya. Karena di sini yang diminta kan kita hanya Y. Karena X-nya tadi udah dapat 10 kan. Nah kalau Y kita aplikasikan tadi menggunakan metode momen luas. Y itu apa tadi? Sigma YI kali DAI. Nah kebetulan komponennya di sini 2. Jadi hanya 2 saja komponennya. Kan Anda membagi 2 komponen. Yaitu 1 dan 2. Berarti Y1 kali A1 ditambah Y2 kali A2 dari persamaan tadi dibagi A total. A1 ditambah A2. Jadi A total itu artinya adalah dari ini, komponen ini tambah ini, luasnya. Ya, luas 1 berapa? Anda harus tahu di sini luas satunya. Ini segi 4, gampang. Tinggal panjangnya 20, lebarnya 1. 20 kali 1, 20 cm pangkat 2. Sedangkan untuk komponen yang kedua, ini adalah panjangnya 1, lebarnya 14. 1 kali 14, 14 cm pangkat 2. Itu untuk A1 dan A2-nya. Ya. Sedangkan yang ini X1, Y1, X2, Y2. Karena kita mau menghitung Y, berarti yang akan dibutuhkan hanya Y1 dan Y2, 14,5 dan 7. Baru kita masukkan sekarang ke persamaan di sini. Y1-nya tadi udah dapat 14,5, A1-nya 20, Y2-nya 7, A2-nya 14. Ini luas totalnya 20 tambah 14. Dapatlah 11,4 1 cm X-nya. Nah, maka koordinat keseluruhannya titik sentroid dari penampang yang berbentuk T tadi adalah 10,11,41. Jadi ini kalau dilihat dari gambar yang penampang yang berbentuk T-nya, ini kurang lebih S-nya itu ada di sini nih. Ini ada di S-nya ada di sini. Ya. Jadi kalau dilihat di sini S-nya itu ada di sini. Ya. Jadi artinya jarak dari kiri ke sini 10. Nah, dari sini adalah 11,44 tadi dari ujung sini ke bawah. Nah, sampai sini itu adalah tadi yang dicari Y-nya. Sekitar 11, sekian. Ini berarti titik sentroid keseluruhan untuk penampang ini. Nah, itu adalah cara menggunakan metode momen luas untuk penampang tidak simetris. Nah, sekarang saya punya penampang yang lain yang berbentuk L tadi. Ini kan tidak memiliki satu sumbu simetri pun. Berarti yang akan kita cari apa di sini? Ini berarti kita harus mencari dua-duanya. S-nya itu adalah kita harus mencari X, Y. Ya. Nah, ini X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini kan nggak tahu kita ada di mana. Nah, sekarang kita cari pakai 3 langkah tadi. Ya, Anda bisa mencoba dulu terlebih dahulu. Dicoba. Anda ketika kuliah ini, Anda harus selalu membawa pen, ballpoint, dan selembar kertas atau beberapa lembar kertas. Nanti saya akan mencoba seperti ini. Coba sekarang Anda coba. Ini bagaimana menentukan titik sentroidnya. Langkah yang pertama gimana tadi? Langkah yang pertama itu adalah membagi penampang tidak simetris ini menjadi penampang komponen-komponen penampang yang simetris. Berarti gimana caranya? Anda tolong mencoba dengan yang barusan caranya. Anda silakan mau bagi menjadi berapa komponen? 1-kah? 2-kah? 3-kah? Silakan. Kalau 2, nah gimana? Kemudian tentukan titik sentroidnya, hitung X dan Y-nya menggunakan metode momen luas. Coba, saya minta Anda mencoba dulu, saya beri waktu 1 menit misalnya. Menit. Dicoba. Coba dulu Anda otret-otret, kan ini kelihatan kan ya, dicoba Anda gimana tuh menentukan
titik sentroid untuk penampang L dengan dimensi seperti ini? Kira-kira. Sudah? Nah, sekarang kalau Anda, sekarang pasti belum selesai. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini solusinya ada di slide berikutnya. Ya, berarti langkah pertama gimana? Yang untuk penampang L ini, kita bagi dulu penampangnya menjadi dua. Kalau ini saya bagi menjadi dua. Komponen yang satu ini, dan yang bawahnya komponen yang kedua. Pak, saya membaginya tidak seperti Bapak, tapi saya membaginya gini. Gitu ya. Saya tarik ke sini. Jadi hanya penampang satu ini dengan yang kedua di sini. Boleh. Silakan saja. Anda mau bagi 3 juga boleh ditarik lagi ke sini. Boleh. Ya, hasilnya akan sama harusnya kalau perhitungannya betul. Ya. Nah, di sini saya bagi menjadi seperti ini misalnya, dan kemudian masing-masing komponen saya tarik, saya tentukan titik sentroidnya, S1-nya, kemudian yang di sini ada sebagai S2-nya, kemudian cari S1-nya, koordinatnya berapa. Nah, koordinatnya kita lihat koordinat di sini. Dari ujung kiri, selalu acuannya kita dari kiri. Dari sini ke sini, ini panjangnya 4, berarti dari sini ke sini adalah 2 ya. Berarti 2, nah ini tingginya berapa? Dari bawah ke sini. Dari sini ke sini. Berarti dari sini ke sini kan 4 ya, 4 cm. Kemudian ditambah dari sini ke sini adalah, ini adalah 8. Dibagi 2, 4. Jadi 4 ditambah 4, 8. Ya, kemudian ini untuk yang titik sentroid di sini. Dari sini ke sini 10, ini berarti 5. 5, tebalnya 4 dibagi 2. Jadi 5,2 cm. Ya, oke, selesai koordinat titik sentroid masing-masing komponennya. Anda karena butuh luas, kita hitung luas ini. Luas ini dihitung, luas ini dihitung. Udah gampang kan ya, 4 kali 8 dan 10 kali 4. Kemudian menggunakan metode momen luasnya untuk X dan Y. Karena kita harus cari dua-duanya, X dan Y-nya. X-nya adalah karena ada dua komponen, X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 dibagi luas total. Yang Y-nya juga sama. Kita masukkan sekarang untuk X1 kali A1 ditambah X2 kali A2. X-nya yang mana? X1-nya 2. Ini kan komponen yang 2 dikali luasnya 32. X2-nya berarti di sini adalah 5 kali 40 dibagi totalnya. Yang Y-nya juga sama. Dihitung dapatnya 3,66 untuk X-nya, Y-nya adalah dapatnya 4,66. Ini udah dapat nih. Ini koordinat titik sentroidnya. Kemudian kita buat koordinat titik sentroidnya ini. Ya. Yang di sini S-nya sama dengan 3,66, 4,66. Berarti kalau dilihat di posisinya, ini kurang lebih ada di sini nih, S-nya. Berarti titik sentroid untuk penampang yang berbentuk L, ini tidak simetris, ada di titik ini. Yang koordinat nilainya ada seperti ini 3,66, 4,66. Itu kira-kira ya penjelasannya bagaimana menentukan titik sentroid untuk penampang yang tidak simetris dengan mengambil dua contoh barusan yang T dan L dengan mengikuti 3 langkah tadi ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum saya balikan kembali ke slide sebelumnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Apakah cukup? Di sini. Ada yang mau dikomentari sampai sini? Menentukan titik sentroid untuk penampang tidak simetris? Belum ada ya? Dari sini belum ada yang ditanyakan. Kalau belum ada, saya akan balik kembali ke slide tadi yang sebelumnya.
Oke, saya akan kembali ke slide berikutnya. Ya, ini udah kan yang barusan ya, yang udah saya jelaskan barusan contohnya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah saya mau menjelaskan, tadi kan titik sentroid sudah selesai itu. Kita masuk ke yang kedua. Dari sifat irisan penampang adalah momen inersia luas. Nah, momen inersia luas di sini itu disimbolkan dengan simbol huruf I besar. Apa pengertiannya momen inersia luas? Dari persamaan empiriknya, momen inersia luas itu adalah luas dikali kuadrat lengan terhadap suatu sumbu. Ini mirip dengan momen luas. Kalau momen luas kan luas dikali lengan. Kalau momen inersia luas adalah luas dikali lengannya dikuadratkan. Jadi hampir mirip sama. Ya. Jadi ini ilustrasinya masih hampir sama kayak tadi. Ini ada penampang tidak simetris. Ini ada luas irisan luas penampangnya dengan luasnya DAI. Sumbu X, sumbu Y, jarak terhadap ke sumbu X-nya dari luas ini YI, jarak dari luas ini terhadap sumbu Y-nya adalah XI. Kemudian kita tentukan sekarang momen inersia luas keseluruhannya. Nah, sama keseluruhan itu kita anggap luasnya itu dibagi dengan yang berbeda-beda, berarti dijumlahkan seperti ini, atau kita anggap luasnya itu dibagi hal yang sama, tadi istilahnya continue, berarti kita integrasikan, sama kayak tadi. Ya, nah sekarang kita anggap dulu kalau luasnya beda-beda, dibagi dengan luas yang berbeda-beda. Maka untuk menentukan momen inersia luasnya adalah ini ada dua. Momen inersia luas terhadap sumbu X sama dengan sigma, dijumlahkan kan? D, I, X, I. Artinya momen inersia luas terhadap sumbu X untuk elemen ke I sama dengan sigma. Dari I-nya sama dengan 1 sampai ke N, kita mau membaginya 5, 10, 15, kali lengannya dikuadratkan. Kalau terhadap sumbu X kan tadi, kalau terhadap sumbu X, lengannya ini kan, ini dikuadratkan kali luas ini. Kalau terhadap sumbu Y, ini dikuadratkan kali luas ini. Ya, itu bedanya. Kalau yang momen luas kan tidak dikuadratkan. Nah, ini yang terhadap sumbu X, lengannya Y kuadrat kali DA, sedangkan kalau terhadap sumbu Y, ini adalah lengannya XI dikuadratkan terhadap kali luasnya. Ya, udah dapat ini kalau terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y untuk momen inersia keseluruhannya. Nah, sekarang bagaimana untuk bidang yang kita menganggap bahwa luasnya itu dibagi dengan luas yang sama. Kita integrasikan atau istilahnya continue. Nah, sekarang kita integrasikan. Untuk IX-nya adalah integral lengan Y dikuadratkan kali DA. Kalau Y-nya adalah integral X kuadrat kali DA. Ya, itu adalah untuk menghitung momen inersia luas. Nah, sekarang kalau untuk ini yang mana Pak nanti kita aplikasikan? Kalau untuk yang momen inersia luas, nanti yang akan kita pakai adalah persamaan ini. Kita akan selalu menganggap ketika menghitung momen inersia luas, luas penampangnya itu kita bagi menjadi luas penampang yang komponennya sama. Kita anggap. Sehingga inilah persamaan ini, dua persamaan ini yang akan kita pakai. Itu yang mohon diperhatikan oleh Anda. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita akan menghitung momen inersia luas sama seperti titik sentroid. Kita berlakukan tadi untuk menentukan titik sentroid itu untuk penampang yang simetris dan penampang tidak simetris. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk momen inersia luas. Kita hitung momen inersia luas untuk penampang yang simetris dan yang penampang tidak simetris. Kita dulu untuk penampang yang simetris. Jadi ini adalah menentukan momen inersia luas untuk penampang simetris dan melalui titik sentroidnya. Nah, sekarang penampang simetris yang akan kita cari momen inersia luasnya adalah ada 3. Segi 4 itu yang simetrisnya itu, kemudian segitiga. Ini segitiga, mohon maaf. Kemudian yang berikutnya terakhir di sini adalah lingkaran. Ya, itu 3 penampang yang simetrisnya yang akan kita coba menurunkan bagaimana menentukan momen inersia luasnya. Ya, kita mulai dari yang segi 4. Untuk penjelasan penurunan persamaan untuk momen inersia luas untuk penampang segi 4, saya memiliki penampang segi 4 seperti ini. Ini ada penampang segi 4 nih. Ya, penampang segi 4 ini memiliki dimensi, panjangnya adalah saya asumsikan A dan lebarnya adalah B. Ya, kemudian saya tentukan titik sentroidnya. Nah, titik sentroid dari penampang segi 4 kan gampang, tinggal perpotongan saja dari 2 sumbu simetrisnya. Dapat titik S di sini. Kemudian melalui titik 2 sumbu. Ini adalah sumbu X, saya beri nama sumbu X, dan yang ke sini itu adalah sumbu Y. Makanya ini kan tadi mencarinya melalui titik sentroid, maksudnya itu. Jadi melalui titik sentroid.
Ini adalah sumbu Y, ini sumbu X-nya. Udah. Nah, kemudian kalau kita membuat ini sentroidnya dari sini, berarti kita buat ini adalah titik ini itu adalah 0,0. Berarti kalau ini sumbu X, sumbu Y, kalau 0,0-nya di sini, berarti dari titik ini ke kanan, itu adalah positif kan untuk X-nya, sedangkan dari sini ke kiri, itu X-nya negatif. Hal yang sama untuk sumbu Y, ke atas itu positif, ke bawah adalah negatif. Ya, nah sekarang panjang dari ujung sini ke sini adalah A. Berarti otomatis dari titik 0 ke sini adalah setengah A kan? Dari 0 ke kiri minus setengah A. Hal yang sama ke atas setengah B, ke bawah setengah B. Oke, itu yang harus Anda perhatikan dulu. Ini pengertian dari gambarnya seperti itu. Nah sekarang kita akan mencari momen inersia luasnya terhadap sumbu X dulu. Kita akan cari dulu terhadap sumbu X momen inersia luasnya. Momen inersia luas terhadap sumbu X itu diawali untuk mencarinya, berarti kita harus buat irisan penampang dulu yang sejajar dengan sumbu X. Nah, ini irisan penampang yang warna orange. Yang warna pink, maaf. Ya, ini yang warna pinknya. Ini irisan penampangnya. Kita buat irisan penampang yang sejajar dengan sumbu X karena kita mau membuatnya searah sumbu X. Nah, irisan penampang ini saya buat jaraknya, saya asumsikan ini adalah Y. Jarak dari luas ini ke sumbu X itu adalah Y. Ini yang dikatakan lengannya. Sedangkan tebal, ini asumsi kan, tebal dari irisan penampang ini saya asumsikan DY. Ini DY itu tebal ini, sedangkan jarak dari luas terhadap sumbu X itu adalah Y. Ya, maka kita sekarang mulai menghitung. Momen inersia luas terhadap sumbu X, berarti kita tulis IX sama dengan pakai integrasi. Kenapa Pak pakai integrasi? Kita anggap membagi luasnya ini, irisan-irisan penampang ini, kita buat yang sejajar sumbu X ini adalah sama luasnya. Maka kalau sama, kita buatnya integrasi. Ya, IX sama dengan integral lengan dikuadratkan kali luas. Yang mana Pak lengannya? Lengannya adalah ini kan, Y kuadrat kali luas ini. Yang di shading ini yang warna pink. Ya, itu artinya saya. Nah, ini yang ditulis DA. Nah, sekarang DA-nya kita asumsikan irisan penampang ini yang di shading ini adalah, mohon maaf. Yang di shading ini adalah misalnya kita anggap ini adalah segi 4. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar. Berarti panjangnya berapa di sini diasumsikan adalah A, sedangkan lebarnya adalah DY. Berarti ditulis adalah DA dengan A kali DY. Kemudian nanti DA ini kita substitusikan ke sini. Berarti DA-nya diganti dengan A kali DY. Maka persamaannya menjadi A kali Y kuadrat DY. Ya. Nah, karena integral berarti harus ada batasannya. Nah, batasannya dari mana? Karena dia sejajar sumbu X luas ini, maka di sini adalah batasannya dari bawah ke atas, dari minus setengah B sampai setengah B. Kalau terhadap sumbu X. Nah, ini yang dituliskan. Jadi dari minus setengah B sampai setengah B. A Y kuadrat DY. Berarti kita tinggal mengintegrasikan Y kuadrat DY aja. Ini dianggap konstanta. Maka hasilnya adalah A per 3Y pangkat 3 dimasukkan minus setengah B sampai setengah B. Hasilnya ini. Berarti momen inersia luas terhadap sumbu X itu adalah 1/12 kali A kali B pangkat 3. Di mana A-nya apa tadi? A-nya itu adalah panjangnya, B-nya adalah lebarnya. Nah, ini yang harus Anda hafalkan. Kalau mau menentukan momen inersia luas untuk penampang segi 4 terhadap sumbu X, ya ini. Ya, persamaannya. Nah, kemudian kalau terhadap sumbu Y gimana? Kalau terhadap sumbu Y, sekarang kita buat irisan penampangnya beda. Ini sumbu Y. Berarti kita buat irisan penampangnya sejajar dengan sumbu Y ini. Ya, ini sumbu Y-nya yang warna kuning. Jarak dari luas ini terhadap sumbu Y, X. Ini lengannya. Lengan X itu terhadap sumbu Y. Sedangkan tebalnya di sini adalah DX. Ya. Nah, sama sekarang untuk menghitungnya. Berarti momen inersia luas terhadap sumbu Y sama dengan integral. Lengannya mana? Lengannya di sini. Ini lengannya X kuadrat kali luas ini. Misalnya luas ininya saya asumsikan dengan DA. Jadi X kuadrat DA. Dan DA-nya sama seperti tadi diganti karena dianggap segi 4. Berarti apa? Di sini adalah luasnya itu adalah DX dikalikan B. Nah, ini mohon diganti. Ini salah. Ini bukan A kali DX. Tapi harusnya apa tadi? Di sini adalah B kali DX. Di sini. Ini koreksi ya. Ini salah.
Mohon di handout Anda nanti dikoreksi. Ini itu bukan ini saya coret. Harusnya adalah ini adalah B kali DX ya. Ini ya. Oke. Nah, kemudian ini disubstitusikan. Ini substitusi nanti ke sini. Maka hasilnya jadi gimana? Ini adalah nanti setelah disubstitusikan, ini mohon maaf, ini bukan A tapi B. Ya, nanti dikoreksi, mohon dikoreksi. Ini B, ininya adalah masih tetap X kuadrat, ininya D betul. Batasannya ini salah juga. Nah, ini mohon dicoret, salah juga. Harusnya batasannya mana nih? Harusnya batasannya, ini mohon maaf belum diperbaiki. Batasannya dari mana? Kalau kita terhadap sumbu Y, berarti adalah dari minus setengah A sampai positif setengah A. Nah, ini. Jadi nanti dari ini minus setengah A sampai setengah A. Mohon diperbaiki. Setelah itu diintegrasikan. Di sini integrasinya, di sini benar ya. Kalau untuk integrasinya benar, ini sepertiga A X pangkat 3. Ini batasannya diganti. Ini diganti ya. Ini diganti jadi minus setengah A ke setengah A. Hasilnya ini udah benar. Hasilnya benar, meskipun ini ada keliru di dalam penulisan notasi di atasnya. Ini udah benar. Kalau terhadap sumbu Y, ini momen inersia luas untuk segi 4 terhadap sumbu Y adalah 1/12 kali A pangkat 3 kali B. A-nya adalah panjang, B-nya adalah lebar. Seperti ini. Ini A-nya, ini B-nya. Ya, ini yang mohon diperhatikan oleh Anda. Ya, untuk penampangnya segi 4 persamaan ini harus dihafalkan nantinya. Itu untuk baru yang segi 4, dua ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, yang berikutnya saya akan menurunkan penampang yang berikutnya segitiga. Tapi untuk segitiga dan untuk lingkaran yang berikutnya yang akan kita turunkan hanya momen inersia luas terhadap sumbu X. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah yang terhadap sumbu X. Yang Y itu jarang. Kalau dalam suatu pertanyaan tidak diminta sumbu X dan Y-nya, itu sudah otomatis diasumsikan adalah terhadap sumbu X. Jadi yang berikutnya kita akan turunkan terhadap sumbu X. Ya, misalnya saya pakai segitiganya adalah segitiga sembarang. Kita lihat di sini. Ini ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini memiliki alas, panjang alasnya A dan memiliki tingginya adalah H. Ya, kemudian bagaimana menentukan titik sentroidnya? Titik sentroidnya gampang. Berarti kita cari, ini kan simetris ya. Sumbu simetri yang pertama dari sudut ini ke sisi di depannya, dari sudut ini ditarik ke sisi di depannya, dapat perpotongannya di sini. Ini S-nya. Selanjutnya dari titik S ini saya tarik dua sumbu. Sumbu X dan sumbu Y. Ini saya buat 0,0. Berarti kalau 0,0 di sini ke bawah negatif, ke atas positif. Nah, kita nggak perlu ke kanan dan ke kiri karena hanya terhadap sumbu X. Berarti harus sejajar yang terhadap sumbu X. Ya, berarti batasnya hanya dari bawah ke atas. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah Anda udah tahu kan kalau tadi tinggi ini adalah H, maka posisi titik sentroid ini adalah dari alasnya berapa? Sepertiga H. Itu udah ketentuan ya. Kalau tingginya H, berarti ini ke sini adalah sepertiga H. Karena ini ada di bawah 0,0, ini nanti dituliskan minus sepertiga H di sini. Sedangkan dari sini ke atas, sisanya kalau ke sini sepertiga H, berarti ke atasnya adalah 2/3 H. Jadi ini posisi di titik ini itu adalah 2/3 H. Ya. Nah, kemudian karena kita mau mencari terhadap sumbu X, kita asumsikan irisan penampang. Nah, irisan penampang ini dibuat sejajar dengan sumbu X. Jadi irisan penampang ini kita buat sejajar terhadap sumbu X. Kita asumsikan penampang irisannya ini adalah segi 4, kita asumsikan. Dan panjangnya adalah B, dan tebalnya adalah DY. Ini asumsi ya. Dan irisan penampang yang berbentuk segi 4 ini, jaraknya terhadap sumbu X, ini lengannya adalah Y. Itu asumsinya. Ya. Nah, kemudian baru kita tentukan momen inersia luas terhadap sumbu X. IX sama dengan integral, sama kan lengannya dikuadratkan DA. Nah, sekarang DA-nya kita ganti. DA-nya dengan apa nih? DA-nya. DA-nya berarti ini kalau dianggap segi 4, B dikali DY. Itu yang dituliskan. B kali DY. Tapi B-nya kan ini asumsi, harus hilang. Nggak boleh. Yang harus ada datanya harus ada dalam bentuk A dan H. Alas dan tinggi. Kalau B kan ini asumsi. Berarti kita harus ganti B ini. Nah, untuk mengganti B ini gimana caranya? Kita bandingkan. Kalau kita anggap ini adalah segitiga kecil,
dan ini adalah segitiga besar, segitiga kecil ini adalah panjang alasnya B, segitiga besarnya panjangnya alasnya adalah A, tinggi segitiga kecil itu ada berapa tingginya, ini bisa dihitung nggak? Yaitu 2/3H-nya dikurangi Y, kan ini dapatnya ini. Sedangkan kalau tinggi segitiga besar panjangnya adalah H. Maka ini dibuat perbandingan supaya menghilangkan B-nya. A per H ini adalah alas segitiga besar dibagi tinggi segitiga besar sama dengan alas segitiga kecil dibagi tinggi segitiga kecilnya. Dari persamaan ini kita silang kali silang dapat B. Nah, ini B-nya. Ya. Kemudian setelah dapat B ini kita substitusikan nilai B ini ya. B ini ke sini. Nah, kita tarik B-nya ke sini. Setelah B ini disubstitusikan ke sini, kita ganti DA-nya masukkan ke sini. Ya. Nah, ini. DA-nya dia ganti, maka hasilnya dari hasil substitusi DA ke sini itu dapatnya ini. IX sama dengan integral ya, itu dari hasil substitusi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Dapat ini. Nah, batasan integralnya dari mana nih batasan integralnya? Batasan integralnya adalah dari bawah atas. Karena kita mau mencari terhadap sumbu X, berarti dari bawah. Bawah ini berapa? Minus 1/3H sampai ke atas positif 2/3H. Nah, itu minus 1/3H, 2/3H. Kemudian kita sederhanakan persamaannya, jadi ini dibagi ini kali ini, dikurangi ini kali ini, dibagi ini kali ini. Dapatnya ini, dua persamaan ini. Ya, yang akan kita integralkan di sini, ini kan integral sederhana, hanya ini aja. Y kuadrat Y dan Y pangkat 3 D. Yang lainnya konstanta. Nanti tinggal dimasukkan nilainya 1/3H ke 2/3H. Maka dapat ini persamaannya. Persamaannya adalah 1/36 A kali H pangkat 3. Di mana A-nya adalah panjang alasnya, sedangkan H-nya adalah tinggi segitiganya. Udah dapat. Jadi kalau ditanya momen inersia luas untuk penampang segitiga, persamaannya gimana? 1/36 kali A kali H pangkat 3. Pak, kalau segitiganya beda, Pak. Tidak segitiga sembarang. Apakah berlaku untuk segitiga yang lainnya? Misalnya segitiga seperti ini, sama sisi. Ya nggak apa-apa, sama aja. Nanti panjang alasnya berapa yang harus diketahui. Tingginya berapa di sini. Ya tinggal langsung aja 1/36 kali panjang alasnya kali tinggi pangkat 3. Pak, kalau segitiganya siku-siku. Sama. Ya. Nanti tinggal panjang alasnya berapa, tingginya berapa gitu di sini. Tinggal masukin aja A-nya ini, H-nya yang ini di sini. Ya. Oke, jadi untuk momen inersia luas untuk penampang segitiga, cara ngitungnya seperti ini. Ya, ini menurunkan rumusnya dan persamaan ini yang harus Anda hafalkan untuk yang segitiga. Nanti akan diaplikasikan oleh Anda di dalam perhitungan. Ya, nah sekarang yang berikutnya adalah kita mau menentukan momen inersia luas untuk lingkaran. Bagaimana untuk lingkaran? Kalau untuk lingkaran, di sini khusus untuk lingkaran ada dua. Ada kita menentukan momen inersia luas, dan yang kedua untuk lingkaran itu ada yang dikatakan sebagai momen puntir. Nah sekarang kita mulai dulu dengan lingkaran sebagai momen inersia dulu. Nah saya pakai penampang yang sebelah kanan untuk lingkaran. Ini ada penampang yang simetris dari lingkaran, saya cari titik sentroidnya, kan Anda udah tahu ya, di perpotongan dari beberapa buah sumbu simetri, karena tidak berhingga kan sumbu simetri dari lingkaran itu dapat di tengah ini. Dari titik di tengah di sini, ini saya buat 0,0, saya tarik dua sumbu X, dan di sini adalah sebagai sumbu Y. Kemudian jarak dari titik pusat di sini ke pinggir lingkaran R, jari-jarinya. Ini juga sama R. Ya, karena kita mau mencari terhadap sumbu X, berarti saya buat irisan penampangnya sejajar dengan sumbu X. Ini yang diarsir nih. Ya, jarak dari sini irisan penampang ke sumbu X ini nggak dituliskan, harusnya ada. Ya, ini pakai tanda panah. Ini harusnya gini. Ini adalah Y. Saya asumsikan ini adalah Y-nya. Ya, ini Y. Y itu jarak dari sini ke sini. Ini sebagai lengannya. Sedangkan tebalnya ini adalah dy. Ya. Kemudian panjang ini ke sini saya asumsikan sebagai segi 4, panjangnya adalah A. Ini adalah A, harusnya dituliskan sebagai A. Berarti panjang dari sini ke sini setengah A, ini adalah setengah A.
Nah, itu kira-kira datanya. Sedangkan ke bawah ini minus R, ke atas R. Ya. Nah, sekarang gimana menentukan momen inersia luasnya? Terhadap sumbu X, berarti sama persamaannya. Momen inersia luas terhadap sumbu X sama dengan integral. Lengannya ini kan Y kuadrat, kali luas ini adalah dA, di mana dA ini kalau kita anggap segi 4 adalah berarti panjang dari sini ke sini, A kan, kali tebalnya adalah dy. Ya, karena di sini A-nya itu tidak boleh ada, karena kalau data lingkaran kan yang ada hanya jari-jari dan diameter. Berarti harus dalam bentuk jari-jari atau diameter, ini harus hilang A-nya. Bagaimana cara mengasumsikan ini hilang A-nya? Berarti kita tinjau sekarang persamaan ini untuk segitiga. Ini tolong perhatikan di sini, ya. Ini kalau diperhatikan ada dua segitiga siku-siku, yang di sini, segitiga siku-siku di sini atau yang di sini. Ini kan dua segitiga siku-siku, ya. Yang pertama segitiga siku-siku ini sama. Sisi miringnya R, sisi di sininya adalah Y, ini ke sini adalah setengah A. Maka kalau di dalam segitiga siku-siku itu berlaku dalil Pitagoras kan untuk yang segitiga siku-siku. Artinya misalnya sisi ini dikuadratkan setengah A pangkat 2 sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi yang lainnya. Ini Y kuadrat. Jadi setengah A kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Itu dalil Pitagoras untuk segitiga siku-siku di sini atau di sini. Nah, dari persamaan ini kita bisa menentukan A-nya sama dengan 2 akar R kuadrat minus Y. Baru nilai A ini baru kita substitusikan nanti ke sini. Nah, ini di sini A-nya diganti. Setelah A-nya diganti oleh ini, baru kita nanti pindah ini substitusikan lagi ke persamaan ini, maka hasilnya ini. Ya, hasilnya ini. Ini hasil substitusinya dan batasannya dari mana? Karena terhadap sumbu X berarti dari minus R sampai R positif, minus R sampai R positif. Ini integralnya nggak sederhana. Jadi saya di sini nggak akan menurunkan satu persatu lama, langsung saja hasilnya ini. IX sama dengan V per 64 atau 1/64 Pi D pangkat 4. Loh, Pak, kok muncul diameter di sini? Padahal kan di sini jari-jari. Ya, diameter itu adalah 2 kali jari-jarinya. Jadi kalau Anda mau menuliskan di sini jari-jarinya tinggal tuliskan aja jari-jarinya bahwa diameter 2 kalinya dari jari-jarinya atau kebalikannya jari-jari setengah dari diameternya. Ya, ini persamaan 1/64 Pi D pangkat 4 itu untuk momen inersia lingkaran, untuk lingkaran, penampang lingkaran terhadap sumbu X. Ya. Nah, sekarang gimana kalau untuk yang momen puntirnya? Karena ada 2. Nah, kalau momen puntir untuk lingkaran, beda cara pengerjaannya. Ini lingkaran. Ini titik sentroidnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau momen puntir, irisan penampangnya itu adalah lingkaran. Seperti ini, melingkar. Berarti dia bergerak dari tengah ini sampai ke luar ini. Jadi kalau pergerakannya itu dari 0 sampai ke R. Kalau tadi kan momen inersia luas itu dari minus R sampai ke R. Kalau ini dari 0 sampai ke R. Jarak dari titik 0 di sini ke luas yang diarsir di sini adalah R. Ini lengannya. R kecil itu lengan. Tebalnya adalah DR. Ya, itu bedanya momen puntir. Nah, maka besarnya momen puntir dituliskan IP. IP itu adalah momen puntir. Kalau untuk lingkaran, P-nya puntir sama dengan integral sama. Lengan dikuadratkan kali luas. Lengannya yang mana? Lengannya ini R kecil ini, R kuadrat kali luas. Luasnya dA itu yang warna hijau yang diarsir ini, yang di shading. dA. Nah, selanjutnya dA-nya sama dengan apa? dA ini luasnya adalah keliling ini 2πr dikalikan tebalnya dr. Ini nanti disubstitusikan dA-nya ke sini dapat ini 2πr pangkat 3 dr. Jaraknya tadi sudah saya katakan 0 sampai ke R. 0 sampai ke R. Ini kan integral sederhana. Ya, tinggal terhadap R pangkat 3 dr saja. Ini konstanta. Maka dapat di sini momen puntirnya 1/32 pi kali D pangkat 4. Tadi sama ini adalah D-nya sama dengan 2 kali R. Nah, sekarang dengan persamaan ini yang di-shading untuk momen puntirnya, dan Anda bandingkan momen inersia luas terhadap sumbu X-nya ini 1/64 pi D pangkat 4, bagaimana hubungannya? Hubungannya di sini Anda tolong perhatikan bahwa momen puntir itu 2 kalinya dari momen inersia luas. Tadi kan 1/64, ini 1/32. Atau momen inersia luas itu adalah setengahnya dari momen puntir. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Jadi kalau nanti di soal Anda diketahui momen puntirnya, Anda sudah bisa menentukan momen
inersia luasnya, hubungannya setengahnya atau kebalikannya, ya. Oke. Nah, selain momen puntir, di dalam lingkaran juga kita kenal ada yang seperti ini. Kalau Anda melihat memperhatikan penampang yang berbentuk lingkaran di dalam suatu alat, ada yang lingkarannya penuh. Itu yang tadi kita bicarakan. Ini saya arsir, ini adalah lingkaran itu penuh. Ada lingkaran, kalau Anda lihat batang, misalnya jangan lingkaran lah. Ada batang yang kalau lihat dari sisi kanan kirinya itu penuh. Ada batang yang kalau kita ngelihat dari kiri kanannya itu dia memiliki ketebalan. Berarti bolong kan di tengahnya. Berarti ada outside, ada inside diameternya. Jadi beda. Berarti yang diarsirnya yang ini. Ya. Yang di sininya yang diarsirnya. Nah, itu beda. Jadi mohon diperhatikan oleh Anda. Nah, untuk penampang ini, itu yang barusan tadi kita bicarakan. Tapi kalau untuk kosong di tengahnya, ada bolongnya, ini ada ketebalannya, ada outside dan inside seperti ini. Ini diameter dalamnya, ini diameter luarnya, ini diameter dalamnya. Berarti yang akan kita perhatikan bagaimana menentukan momen inersia luas hanya untuk tebal ini saja. Berarti tinggal pakai persamaannya. Kalau seperti ini adalah momen inersia luasnya 1/64 kali pi kali outside diameter pangkat 4 dikurangi inside diameter pangkat 4 ini. Ini sekali lagi persamaan ini berlaku untuk penampang yang tengahnya bolong. Artinya pipa yang ada outside, ada inside diameternya. Ya, ini harus pakai ini yang diaplikasikan. Ini akan Anda pakai untuk nanti perancangan di presol-pesol, perancangan di bejana tekan. Anda akan menggunakan banyak untuk momen inersia luasnya yang ini. Karena penampang dari bejana tekan itu adalah silinder. Bentuk tekan itu badan bejananya silinder, berarti penampangnya lingkaran tapi dia memiliki ketebalan. Ya, ini yang akan dipergunakan. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan penentuan momen inersia luas untuk penampang yang simetris. Nah, sekarang pertanyaannya, momen inersia luas tadi untuk penampang yang simetris kan sudah. Nah, sekarang bagaimana menentukan momen inersia luas untuk penampang yang tidak simetris sekarang? Ya. Nah, untuk menentukan momen inersia luas untuk penampang yang tidak simetris, di sini saya menggunakan suatu teorema. Namanya teorema sumbu sejajar. Ya, kalau tadi untuk yang titik sentroid untuk penampang yang tidak simetris menggunakan metode yang namanya metode momen luas. Tapi kalau untuk yang tidak simetris untuk momen inersia luas menggunakan teorema sumbu sejajar. Nah, apa bunyi teorema sumbu sejajar itu? Saya bacakan di sini. Momen inersia terhadap suatu sumbu yang sejajar dengan sumbu sentroid sama dengan momen inersia terhadap sumbu sentroid ditambah hasil kali luas bidang dan kuadrat jarak kedua sumbu itu. Bingung, Pak, kalau memahami dari suatu kalimat biasanya lebih bingung. Nah, saya ajak sekarang untuk memahami teorema sumbu sejajar ini, saya ajak dengan pemahaman gambar berikut. Anda tolong diperhatikan di gambar berikut di sini. Saya punya suatu penampang. Ini penampang tidak simetris. Bisa ya kelihatan di sini. Penampang ini penampang tidak simetris. Kemudian dari penampang tidak simetris ini, saya cari titik sentroidnya menggunakan metode momen luas. Dapatlah titik sentroidnya di sini. Ini titik sentroidnya. Setelah dicari dengan menggunakan metode momen luas, dapat titik sentroidnya di sini. S. Nah, dari titik sentroid di sini, saya tarik dua sumbu. Sumbu X dan sumbu Y. Melalui titik sentroidnya di sini. Kemudian, saya buat irisan penampang. Bebas nih irisan penampangnya. Seluas DA yang berada di dalam penampang tidak simetris ini. Ini DA luasnya. Jarak dari luas DA ini terhadap sumbu X ini adalah Y. Jaraknya dari sini ke sini. Ya, itu ceritanya. Kemudian saya buat sumbu lain. Nah, sumbunya adalah sumbu Z. Sumbu Z ini sejajar dengan sumbu X yang melewati titik sentroid dari penampang tadi. Ya, ini jadi berarti sumbu Z ini di luar. Sumbu Z ini di luar, kita tarik yang sejajar dengan sumbu X di sini. Ya, jarak dari sumbu X ini terhadap sumbu Z ini diketahui H. Ya, dari Z ke X ini adalah H. Nah, sekarang pertanyaannya, ini pertanyaan. Tentukan momen inersia luas terhadap sumbu Z. Berarti sekarang pertanyaannya, dari penampang ini
Tentukan momen inersia luasnya tapi terhadap sumbu Z. Yang kebetulan sumbu Z di sini sejajar dengan sumbu X. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita tuliskan momen inersia luas terhadap sumbu Z. Ditulisnya IZZ. Ini ZZ. Jadi ditulisnya IZZ sama dengan momen inersia luas itu persamaannya gimana? Untuk yang penampangnya kontinu. Integral lengan dikuadratkan kali luas kan? Integral lengan dikuadratkan. Lengannya yang mana? Nah, lengannya yang mana nih? Luasnya ini. Kita asumsikan luasnya ini. Luasnya ini, sumbunya ini. Berarti adalah luasnya DA. Lengannya yang mana? Lengannya berarti dari sini ke sini Y, dari sini ke sini H. Berarti Y ditambah H. Y ditambah H pangkat 2. Jadi lengannya dari sini ke luas ini. H ditambah Y atau Y ditambah H. Jadi Y ditambah H pangkat 2 DA. Nah, itu kira-kira kalau kita mau menghitungnya terhadap sumbu Z. Maka ini diuraikan pakai persamaan kuadrat nih. Berarti Y kuadrat ditambah 2YH ditambah H kuadrat DA. Kemudian ini dikali-kalikan. Integral Y kuadrat DA ditambah 2H-nya dikeluarkan, integral YDA ditambah H kuadratnya dikeluarkan, integral DA. Ya. Nah, sekarang Anda tolong perhatikan dari persamaan ini. Anda masih ingat dengan persamaan integral Y kuadrat DA. Integral lengan dikuadratkan DA. Lengan ini dikuadratkan DA. Ini tidak lain, kan kalau Anda ingat-ingat, adalah sebagai momen inersia luas terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X kan berarti lengan ini dikalikan ini. Luasnya. Nah, ini udah tak tahu, berarti ini nanti kita ganti. Integral Y kuadrat DA itu sama dengan IX. Ditambah 2H integral YDA. Anda masih ingat YDA itu apa? YDA di sini. Lengan dikali luas itu adalah di momen luas. Ini tidak lain adalah nantinya kita mau menghitung yang namanya Y di sini. Ya. Nah, kalau Y atau X-nya kan sudah kita buat di sini di 0,0. Kita dapat titik sentroidnya dibuat titik 0,0. Berarti 0 di sini. Ini nanti kita coret. Ini ada penjelasannya sebetulnya. Ya. Belum saya menjelaskan itu ini. Nah, diketahui di sini katanya integral YDA itu adalah Y kali A. Y-nya itu adalah jarak sentroid ke sumbu X. Tadi 0 udah diasumsikan. Berarti ini sama dengan 0. Ya, berarti persamaan yang di sini ya untuk yang persamaan ini adalah ini menjadi I kan? Ya, ini hilang. Kalau ini H kuadrat integral DA kan A. Berarti H kuadrat A. Nah, ini jadinya persamaannya. Jadi IZZ sama dengan IX ditambah A kali H pangkat 2. Ini bukan kali 2, tapi pangkat 2. Ya, Anda udah tahu H-nya apa? Jarak kedua sumbunya. A-nya adalah luas. Nah, sekarang ini benar nggak kalau kita samakan dengan teorema tadi? Tolong dibaca kembali. Momen inersia luas terhadap suatu sumbu, nah sumbunya tadi pakai yang ditinjau apa? Sumbu Z kan, ZZ, yang sejajar dengan sumbu sentroidnya. Sumbu sentroidnya apa yang sejajar sumbu sentroidnya? XX, sama dengan momen inersia terhadap sumbu sentroidnya, terhadap sumbu X kan, IX tadi, ditambah hasil kali luas bidang, A kan, dan kuadrat jarak kedua sumbu itu. Kuadrat jarak kedua sumbu itu adalah H pangkat 2. Nah, itu yang dimaksud di sini. Sama kan? Jadi momen inersia luas terhadap suatu sumbu yang sejajar sumbu sentroidnya, ZZ di sini sama dengan momen inersia luas terhadap sumbunya, sumbu X ditambah dengan luas bidangnya dikali kuadrat jarak kedua sumbunya. Nah, itu. Nah, ini yang akan dipakai oleh Anda menentukan momen inersia luas untuk penampang tidak simetris. Nah, sekarang gimana caranya? Langkah-langkahnya seperti menentukan titik sentroid tadi ada 3 langkah. Kalau untuk menentukan langkah-langkah momen inersia luas untuk penampang yang tidak simetris atau istilahnya bentuk gabungan, kita menggunakan 6 langkah ini. Pertama katanya uraikan bentuk gabungan, artinya yang penampang tidak simetris itu menjadi komponen-komponen yang berbentuk simetris. Contohnya tadi yang T dibagi menjadi komponen yang segi 4, satu segi 4 yang kedua. Buat garis melalui sentroidnya. Jadi kalau untuk menentukan momen inersia luas, wajib menentukan dulu titik sentroid keseluruhannya. Sudah dapat titik sentroid keseluruhannya, tarik garis sejajar dengan sumbu X biasanya. Kemudian buat garis paralel dengan sumbu sentroid untuk melalui masing-masing sentroid komponennya. Tentukan momen inersia masing-masing komponen.
tentukan momen inersia luas masing-masing komponen terhadap sumbu sentroidnya, hitung momen inersia bentuk gabungan. Pak bingung Pak, harus pakai contoh. Betul. Saya akan pakai contoh. Ya, di sini pakai yang tadi. Sebentar, saya keluarkan contoh soal yang tadi. Bentar, saya perbesar ya. Karena kalau tidak diperbesar nggak akan kelihatan. Nah, saya masih menggunakan penampang yang tidak simetrisnya adalah berbentuk T. Ya, ini berbentuk T tadi. Ini kayak yang tadi. T ini dimensinya adalah panjangnya 20. Tinggi kesininya 15. Tebalnya ini satu. Yang tadi aja. Tadi udah dicari juga. Kita bagi menjadi dua komponen. Ini dengan ini. Dapat titik sentroidnya berapa tadi? 10,11,41 ada di sini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya sebetulnya adalah diganti sekarang. Anda diminta menentukan I. I itu adalah apa? Momen inersia luas terhadap sumbu X. Nah, ini berapa pertanyaannya? Nah, untuk menjawab ini kita ikuti 6 langkah. Langkah yang pertama katanya uraikan bentuk ini menjadi komponen yang simetris. Sudah kan Anda uraikan? 1, 2. Jadi Anda uraikan jangan banyak-banyak tadi. Kalau banyak-banyak menambah pekerjaan, kesalahannya semakin tinggi. Jadi cukup 2 aja. Kalau untuk yang kayak gini 2, komponen 1, komponen 2. Kemudian dari masing-masing komponen kan bisa ditentukan titik sentroidnya. Kemudian sudah ini ditentukan dulu titik sentroid pusatnya juga udah. Jadi wajib titik sentroid pusatnya harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian setelah ini diuraikan dan sudah dapat titik sentroid pusatnya yang S di sini, katanya langkah yang kedua tarik garis melalui titik sentroid pusat ini yang sejajar sumbu X karena kita mencarinya IX. Berarti kita tarik melalui titik sentroid ini adalah suatu sumbu. Nah, ini namanya sumbu X. Ini dari sini ke sini melalui titik S ini. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah tarik garis melalui sentroid dari masing-masing komponennya. Nah, ini kan komponennya itu ada S1 dan ini komponen 2. Dari S1 dan S2. Kita tarik sekarang dari S1 yang sejajar sumbu X ini. Ini kita tarik sumbunya. Ini kita namakan Z1 lewat komponen 1. Yang lewat komponen 2 di sini kita tulis ini adalah sebagai Z2. Z2, Z2. Ya. Kemudian di sini sudah selesai itu, kemudian kita cari katanya tentukan titik apa momen inersia luas untuk masing-masing komponennya. Nah, masing-masing komponen ini kan ada komponen 1, komponen 2. Kebetulan komponen 1 dan komponen 2 itu adalah segi 4. Berarti bagaimana menentukan momen inersia luas untuk yang segi 4 melalui sumbu X. Nah, kita udah tahu persamaannya. Nah, tolong lihat di sini. Ini yang warna biru nih, saya tulis warna biru. IX. Jadi artinya momen inersia luas terhadap sumbu X untuk komponen 1. Ini 1. 0 sama dengan, Anda masih ingat tadi untuk segi 4? 1/12 kali AB pangkat 3. A alasnya 20 kali B itu lebarnya di sini adalah 1. Jadi 1 pangkat 3 sama dengan ini. Sedangkan untuk komponen yang kedua sama masih 1/12 kali AB pangkat 3. A-nya 1, B-nya 14. Ini, dapat ini. Ini baru IX-nya. Nah, sekarang kita baru tentukan momen inersia luas untuk masing-masing sumbu terhadap Z1 dan terhadap Z2-nya. Sekarang terhadap ini dulu. Nah, kalau ini, kemudian nanti terhadap ini. Pakai apa? Pakai teorema sumbu sejajar. Nah, Anda lihat yang di bawahnya ini. Berarti kalau momen inersia luas terhadap sumbu IZZ1, ini berarti sumbu ini. Tadi sama dengan gimana? Kan udah ada rumusnya. IX1 berarti kan momen inersia luas untuk komponen yang 1 terhadap sumbu X ditambah A1 luas ini kali H1. H1 itu yang mana, Pak? H1 itu adalah jarak dari sumbu ini terhadap sumbu X ini. Ini H1. Hal yang sama Anda lakukan nanti IZZ2 berarti terhadap sumbu ini. Adalah momen inersia luas untuk komponen yang kedua, ini IX2 ditambah H2-nya luas ini kali H2 pangkat 2. H2 itu jarak dari sumbu ini terhadap X ini. Sumbu X. Nah, sekarang kita hitung, balik ke sini. H1 itu bagaimana menghitungnya? Jarak dari sini ke sini menghitungnya gimana? Ini saya tuliskan. H1 itu kan ini bisa dihitung dari alas ini ke sini, itu sebagai apa nih? Dari ujung sini ke bawah. Adalah sebagai Y1. Ini Y1. 14,5 kan dari sini ke sini 14,5. H1 dikurangi
dari sini ke sini. Ini apa? Y kan? Ini Y. Nah, ini Y 11,41. Berarti ini adalah Y1 dikurangi Y. Nah, ini sama dengan ini dapatnya. Kemudian kalau H2 berarti panjang dari sini ke sini dikurangi dari sini ke sini. Atau Y dikurangi Y2. Ini udah ada Y2-nya, ininya Y. Ini dapatnya 4,41. Nah, kalau sudah dapat H1, H2, IX1, IX2-nya udah tahu, A1, A2, A1 itu luas komponen 1, luas komponen 2-nya, udah tahu tinggal dihitung. Tinggal dimasukkan, dihitung, dapat. Nih, ya, IZZ2-nya juga udah dapat ini. Nah, kalau sudah dapat IZZ1 dan IZZ2, yang kita inginkan kan IX adalah momen inersia luas untuk keseluruhan penampang ini. Gimana caranya? Tadi di langkah ke-6 menentukan IX katanya. IX itu momen inersia luas terhadap sumbu X itu sama dengan sigma atau jumlah dari IZZ-nya. Kita membagi berapa komponen? 2. Berarti kalau membagi jadi 2 komponen ada IZZ1. IZZ2-nya ini. Berarti di sini adalah sigma dari IZZ1 IZZ1 ditambah IZZ2. Tadi IZZ1-nya udah dihitung pakai teorema sumbu sejajar ini. Ini IZZ2-nya. Ini dapat berarti kita menghitung besarnya momen inersia luas untuk penampang yang berbentuk T tadi. Ini hasilnya dalam sentimeter pangkat 4. Jangan lupa satuannya. Ya, kemudian yang berikutnya ada yang dimaksud dengan modulus girasi dan radius girasi. Nah, ini akan saya jelaskan terlebih dahulu materinya. Jadi saya balik lagi nih, mohon maaf ya. Ada satu slide lagi yang masih ketinggalan. Anda harus ketahui ya. Ini saya balik ke slide ini. Nah, ini ada satu slide lagi. Ini terakhir adalah tadi kan ada 2, menentukan titik sentroid, momen inersia luas, kemudian ada modulus girasi dan radius girasi. Nah, untuk modulus girasi ini adalah apa modulus girasi? Modulus girasi di dalam sifat irisan penampang mekanika teknik itu biasanya disimbolkan dengan simbol huruf Z atau simbol huruf S kecil. Ini hati-hati, kalau S biasanya hampir sama dengan titik sentroid. Kalau titik sentroid kan tadi S-nya besar, S-nya kecil. Jadi sebaiknya kalau modulus girasi Anda pakai yang Z saja. Ya, ini modulus girasi itu adalah perbandingan antara momen inersia luas dan jarak serat paling jauh dari sumbu sentroid. Pak, momen inersia luasnya yang mana? I, yang tadi Anda hitung misalnya IX. C-nya yang mana, Pak? C itu jarak terjauh. Jadi kalau jarak terjauh itu saya asumsikan seperti ini. Ini tadi misalnya ada penampang yang berbentuk T. Tadi kan T ya yang kita cari. Nah, kita cari T. Nah, dapat nih titik sentroidnya itu misalnya ada di sini. Ini saya kasih titik nih. Ini titik S di sini. Ya. Ini kan jaraknya bisa dari sini ke bawah, S ini itu bisa dari titik sentroid ini ke atas. Nah, yang dimaksud C ini adalah yang terjauh. Dari titik sentroid ke bawah atau ke atas itu mana yang jauh? Nah, itu yang dipakai. Dari sini ke atas paling jauh itu dipakai C-nya. Tapi kebalikannya kalau dari sini ke sini lebih jauh, berarti C-nya yang dipakai itu. Nah, itu yang dimaksud C di sini. Nanti saya akan jelaskan di aplikasi soal yang tadi. Itu adalah modulus girasi. Jadi modulus girasi itu hanya membandingkan momen inersia luasnya dibagi C. C itu adalah jaraknya. Ya, jarak terjauh dari titik sentroid ke serat paling bawah atau ke serat paling atas. Nah, yang berikutnya di sini ada yang namanya radius girasi. Ini radius girasi. Kalau radius girasi itu simbolnya adalah huruf R kecil. Tapi radius girasi itu biasanya ada bergantung pada sumbunya. Kalau kita mengenal ada sumbu, berarti ada R kecil X, RY, dan RZ. Tapi nanti kita fokus yang kita hitung itu di sini adalah hanya yang terhadap sumbu X. Berarti kita menghitung yang Rx-nya saja. Ya. Nah, kalau Rx-nya saja di sini berarti bagaimana sih artinya radius girasi itu? Radius girasi itu adalah akar kuadrat hasil bagi antara momen inersia luas terhadap sumbu hasil arsiran. Irisan, mohon maaf. Nah, jadi berarti di sini akar IX dibagi A. Udah aja itu. Ini hasil perhitungan IX-nya dapat dibagi A. A itu apa? A di sini adalah luas totalnya dari penampang. Kalau tadi Anda bagi 2, misalnya yang T ini dibagi 2, komponen 2, berarti A itu adalah A1 ditambah A2. Jadi luas penampang total ini. Ini adalah A-nya di dalam radius girasi. Nah, itu kira-kira modulus girasi dan radius girasi. Nah, saya balik lagi. Ini mohon maaf, saya balik lagi ya.
contoh soalnya supaya Anda lebih jelas ke contoh soalnya. Nah, saya balik lagi ke sini, saya perbesar ya, karena nggak kelihatan. Nah, ini lanjutannya. Tadi Anda udah dapat ini kan? 693,552 cm pangkat 4 adalah IX-nya. Nah, modulus girasinya adalah tadi Z sama dengan E sama dengan IX per C. I-nya kan dari sini. C-nya yang mana? 11,4. Nah, kita lihat sekarang ke gambar ini. Ini posisinya. Dari bawah ke atas, kan tadi di sini 11,41. Berarti dari sini ke sini berapa? Panjang ini adalah 15. Dari sini ke sini 11. Berarti hanya tinggal 3, sekian dong di sini. Ya. Jadi artinya yang panjangnya kemana? Dari bawah sampai ke sini. Itu sama dengan Y di titik sentroidnya. Ya, itu yang dipakai. Ini. 11,4 itu dari titik sentroid ke bawah itu lebih jauh. Nah, ini adalah dulu nya dapatnya 11,41 cm. Hati-hati karena cm pangkat 4 dibagi cm ini hasilnya adalah mohon maaf satuannya cm pangkat 3. Ya, kemudian radius girasi. Radius girasi itu kan di sini hanya terhadap sumbu Rx sama dengan akar IX dibagi A. IX-nya udah dapat, A-nya ini dari mana nih Pak? A-nya. A-nya itu adalah tadi luas totalnya. Berarti di sini adalah A1 ditambah A2, 20 ditambah 14, jadi 34. Nah ini, dapatnya segini. Ini satuannya adalah dalam satuan sentimeter. Ini udah dituliskan luas totalnya. Ya, ini adalah menentukan IX, Z, dan RX. Nah sekarang kita punya satu penampang lagi yang harus kita tentukan IX, Z, dan RX-nya, yaitu adalah penampang yang berbentuk L. Tadi kan kita pakai titik sentroidnya juga T dan L. Nah, sekarang pakai L. Sekarang kita lihat untuk yang L gimana? Untuk yang L di sini sama. Kita tentukan dulu. Ini soal yang tadi ya. Jadi kita nggak usah balik lagi ke belakang. Ini sama dimensinya 4, 12, 10. Kita sudah menentukan titik sentroidnya. Dapatnya di 3,66, 4,66. Berarti posisinya ada di sekitar sini nih titik sentroidnya. Ya. Jadi pertama, langkah pertama menentukan ini berapa momen inersia luasnya. Kita cari IX itu. Tentukan dulu titik sentroidnya ada di sini. Cari garis atau tarik garis melalui titik sentroid ini yang sejajar sumbu X. Ini adalah X-nya, sumbu X-nya. Kemudian kita tarik garis paralel melalui sumbu masing-masing komponennya. Tarik di sini. Ini ZZ1 sumbunya, ini ZZ2 melalui komponen yang kedua. Pak, kalau 5 komponen, ya Anda harus punya 5 nantinya. IZZ1 sampai IZZ5. Nah, ini kebetulan ada 2. Ya, kemudian Anda tentukan momen inersia luas untuk masing-masing komponennya. Ini yang satu, Anda hitung di sini IX1, ini mohon maaf, IX1 sama dengan 1/12 kali B pangkat 3, A-nya ini 4 kali ininya 8 pangkat 3. Ini adalah yang komponen yang kedua, berarti 1/12 kali panjang alasnya kali ini, ya 10 kali 4 pangkat 3. Ya, dapat ini masing-masing. Kemudian Anda hitung terhadap sumbu ZZ1-nya pakai teorema sumbu sejajar dan terhadap ZZ2-nya. Jadi IZZ1 sama dengan yang tadi IX1 0 ditambah A1 kali H1 pangkat 2. A1-nya kan udah tahu ini. A2-nya juga udah tahu. Tinggal kita butuh data apa di sini? H. H itu jarak apa? Jarak dari sumbu ZZ sini terhadap X. Dan H2 adalah jarak dari ZZ2 terhadap X di sini. H1, ini Anda lihat H1-nya adalah Y1 ini terhadap Y, jadi dari sini ke sini dikurangi dari sini ke sini. Jadi Y1 dikurangi Y, ini Y1-nya, ini Y-nya gitu ya. Sedangkan untuk H2 ini jarak dari sini ke sini adalah berarti panjang dari sini ke sini itu Y dikurangi panjang dari sini ke sini adalah Y2. Ini ada Y2-nya, ini Y. Jadi ini dapatnya. Dah dapat. Setelah dapat H1 H2-nya Anda masukkan ke persamaan di sini. Ini udah semua udah tahu ya, X10-nya, A1, H1-nya, A2, H2-nya udah dapat semua. Ini dihitung, baru dihitung total. IX-nya sama dengan sigma IZZ, IZZ ada 2, IZZ1 ditambah IZZ2 dapat segini. IX-nya total. Kalau ada 5 berarti Anda jumlahkan 5. Kalau ada 7 kita jumlahkan 7. Kemudian modulus girasinya ini dapat nih Z sama dengan IX per C. Nah, C-nya yang mana nih? Nah, C-nya kita lihat titik sentroidnya ada di sini. Ke bawahnya berapa jaraknya? Ke bawah. Dari sini ke sini, ke bawahnya adalah 4,66. Tinggi ke sini 12. Pasti lebih panjang dari sini ke sini.
Berarti adalah C-nya itu 12 dikurangi 4,66. Karena dari sini kan Y-nya 4,66. Berarti kesininya itu adalah 12 dikurangi 4,66. 7,34. 7,34 lebih panjang dibanding 4,66. Dapatnya adalah nanti dimasukkan 7,34-nya ke sini, IX dibagi C dapat ini. Kemudian untuk radius girasinya, RX-nya bisa dihitung. Ya, akar IX dibagi A, A-nya adalah luasnya ini dijumlahkan nih. A1 ditambah A2, ya, dapat 72, maka diakarkan di sini dapatnya sekitar 3,45 cm. Sudah kita bisa menentukan momen inersia luas terhadap sumbu X-nya, modulus girasi, dan radius girasi terhadap sumbu X-nya. Untuk penampang tadi adalah penampang yang berbentuk T, dan yang barusan ini adalah penampang yang berbentuk L. Ya, oke, ada pertanyaan, materinya habis untuk sore ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau tidak mengerti, saya balikan dulu ya. Ini ke sini. Silakan. Masih ada waktu, masih cukup panjang waktunya. Nanti saya akan coba sekitar 10 menit terakhir akan saya sampaikan solusi dari tugas minggu kemarin. Silakan, ada yang mau ditanyakan tentang sifat-sifat irisan penampang? Mulai dari tadi menentukan titik sentroid, kemudian momen inersia luas, sampai dengan tadi adalah menentukan modulus girasi dan radius girasi. Untuk penampang yang simetris, ataupun untuk penampang yang tidak simetris. Silakan kalau ada yang mau mengomentari. Saya kasih kesempatan dulu kepada Anda. Bisa langsung pakai mikrofonnya, atau kalau segan chat. Silakan di chat atau dipakai mikrofonnya. Saya akan coba jawab kalau ada pertanyaan. Baik di materi slide ataupun materi contoh soal ini. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau dikomentari? Bisa paham? Apakah cukup mudah untuk bisa Anda pahami? Gambar yang saya buat di sini adalah untuk penampang hanya T dan L. Nanti yang berikutnya bisa untuk penampang-penampang yang lebih kompleks lagi. Jadi Anda membagi komponennya tidak hanya dua. Kalau ini kan kebetulan dari tadi dua gitu, cuman bentuknya saja beda. Kalau nanti bisa jadi 4, 5, 7, atau bisa lebih. Ya, jadi bisa lebih banyak tergantung bentuk penampangnya. Dan yang dibagi dari tadi kan contohnya hanya segi 4. Membagi dua komponen, penampangnya dua-duanya segi 4. Bisa juga salah satunya beda. Misalnya adalah segitiga atau lingkaran gitu ya. Nah, nanti itu tergantung dari kasus soal-soalnya. Makanya nanti setelah ini pukul 6 Anda akan diberikan tugas. Nah, Anda tolong kerjakan tugas itu. Ini akan mengaplikasikan ini dan tidak semudah yang berbentuk T dan L. Ada penampang lain kalau kita bagi, bentuk penampang simetris lain yang berbeda. Kalau ini kebetulan segi 4, nanti mungkin beda di soal yang berikutnya. Anda nanti tolong pelajari. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dikomentari? Oke, kalau nggak ada, ini nggak ada nih, nggak ada yang ditanyakan. Seperti yang saya janjikan ke Anda, saya akan sedikit membahas, ya, sekitar 10 menit mungkin, membahas tentang solusi dari soal yang kemarin saya sampaikan ke Anda di tugas pertama, ya. Nah, ini saya perbesar. Ini Anda bisa download ya. Jadi yang saya sampaikan di sini Anda bisa download di file di sesi di atasnya yang kemarin minggu kemarin atau di forum yang minggu kemarin Anda bisa download. Ya, jadi udah saya berikan. Makanya Anda harus aktif membuka Moodle. Jangan pas saat kuliah saja. Jadi Moodle itu harus dibuka karena nanti si dosen bukan untuk mata kuliah saya aja, selalu akan membuka chat ataupun forum. Kalau saya sifatnya forum, nggak chat. Ya, kalau forum kan bisa share apapun juga, termasuk lampiran-lampirannya. Ya, dan tugas di sini. Jadi ini udah saya berikan. Anda tinggal download saja, ya. Nah, di sini soal nomor 1 yang kemarin, apa yang jadi masalah? Kan nggak ada. Cukup jawabannya satu baris saja. Jadi nanti Anda benar atau tidak, hasilnya Anda bisa koreksi sendiri. Nomor 1 itu, di soal nomor 1 itu hanya ingin menentukan tegangan saja. Ada sebuah balok, dimensinya 320, 15 cm. Lebarnya 20, tebalnya
15, panjangnya 300. Ditarik dengan gaya tarik. Ini artinya kalau gaya tarik arah gayanya saling berlawanan sebesar 300 kilonewton searah sumbu Y. Jadi tarik ke atas dan ke bawah. Pertanyaannya, berapa tegangan yang terjadi? Tegangannya otomatis karena gayanya gaya tarik, berarti tegangannya adalah tegangan tarik. Sama dengan gayanya, artinya gaya di sini FY dibagi dengan AY. Berarti FY-nya 300 kan? Tinggal luasnya yang mana? Nah, luasnya harus tahu. Ini yang ingin saya perhatikan ke Anda kemarin sebenarnya dari soal nomor ini tuh Anda mengerti nggak? Kalau tegangan tarik atau tegangan desak, maka arah gayanya itu selalu tegak lurus terhadap luasnya. Berarti luasnya yang mana nih? Kalau balok kan memiliki 6 sisi. Karena gayanya searah sumbu Y, berarti luasnya itu adalah sisi yang tegak lurus terhadap sumbu Y ini, yaitu sisi bagian atas dan bawah. Ya, kalau sisi bagian atas dan bawah luasnya 300 dikali 20. Ini. Dan hasilnya karena diminta dalam Pascal, Newton per meter pangkat 2, Anda tinggal konversi saja. Itu hasilnya. Nomor 1. Sedangkan untuk nomor 2, ada balok nih. Baloknya ini kan, soal nomor 2 itu. Kemudian dua balok ini dihubungkan dengan paku. Paku ini memiliki diameter 0,5 cm. Ini diameternya nih. Diameter paku ini. Bukan yang di atasnya, tapi yang di sini. Kemudian balok ini ditarik searah sumbu X ke kanan dan ke kiri. Masing-masing besar gayanya adalah 250 Newton. Pertanyaannya, berapa tegangan geser yang terjadi? Hati-hati yang ditanya tegangan geser. Dan ciri dari tegangan geser itu kita harus tuliskan geser. Tegangannya pakai geser. Kalau untuk tegangan tarik dan tegangan desak, kita tidak perlu menuliskan pakai tarik dan tekannya. Ya. Nah, di sini adalah berarti tegangan geser sama dengan P. Loh, Pak, ini tulisannya P bukannya F. Nah, Anda udah tahu kan kalau untuk gaya geser itu V. Nanti untuk ke depan-depannya harus dibiasakan untuk gaya geser pakai V. V per A. A-nya yang mana nih? Hati-hati. Kalau tegangan geser, itu arah gayanya harus sejajar dengan luas penampangnya. Nah, luas penampang yang mana diperhatikan? Yang di luas penampang pakunya. Paku itu kan kalau gayanya ditarik searah sumbu ke kanan dan ke kiri, maka luas paku yang sejajar itu yang mana? Luas penampang lingkarannya. Kan kalau paku itu biasanya penampangnya lingkaran. Karena bisa dua kemungkinan yang dipakai di paku itu. Adalah kalau paku kan silinder gini ya. Kalau lihat dari depan silinder ini bisa luas ini juga bisa. Itu luas selimut silindernya atau luas ini. Tapi kalau luas selimutnya berarti itu ada tegak lurus dengan gayanya. Enggak. Yang harusnya sejajar penampang atasnya ini. Berarti di sini A-nya itu adalah 1/4 pi d kuadrat karena yang dihitung adalah luas lingkarannya. Ini. Ya, kalau dikonversikan ke dalam Pascal hasilnya seperti ini. Ini jawaban Anda harusnya kemarin seperti itu. Ya. Oke. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ini saya ditanya oleh Hardiati kemarin di forum. Saya sudah jawab sebenarnya, cuman nggak tahu yang lain ikut membuka atau tidak di forum itu. Makanya saya minta di forum itu aktif ya. Anda bisa tanya jawab di sana. Nah, Hardiati menanyakan, Pak, kalau ini ada kaitannya dengan soal nomor 3. Kalau ada sebuah balok, ini kayak kasusnya seperti nomor 3 ini. Kemudian balok ini dengan dimensi 400, panjangnya, lebarnya 30 dan tebalnya 20, itu ditarik searah sumbu saja. Misalnya kalau di sini kasusnya searah sumbu X. Nah, pertanyaannya, apakah dimensinya berubah? Jawabnya dimensinya berubah. Dimensinya itu berubahnya gimana? Kalau hanya ditarik searah sumbu saja, berarti dia hanya akan memanjang ke arah sumbu yang searah dengan gayanya, dalam hal ini panjang kan? Berubah nggak Pak ke lebar dan tebalnya? Berubah. Nah itu yang ditanyakan oleh Hardiati kemarin. Berubah, lebar dan tebalnya akan berubah, tapi bertambah pendek. Sisi lainnya bertambah pendek ketika ditarik hanya ke arah satu gaya saja. Kenapa Pak bisa seperti itu? Karena kalau hanya ditarik ke satu arah gaya saja, maka volumenya tidak berubah. Beda dengan kalau ditarik di semua sisinya, maka volumenya akan berubah ke arah yang lebih besar. Atau istilahnya kan kemarin dilatasi atau pembesaran. Tapi kalau hanya ke arah satu arah saja, ini tidak akan mengalami perubahan volume. Berarti kalau sisi satu bertambah panjang, pasti sisi lain akan bertambah pendek. Nah, ini terjadi pemendekan ada di sisi lebar dan tebalnya. Karena pertanyaan nomor 3 itu adalah menentukan dimensi akhir, kalau dituliskan dimensi awalnya adalah P0 kali L0 kali T0, yaitu 430 dan 20, maka dimensi akhirnya misalnya saya tulis P, L, dan T. Ingat ya, hati-hati. L itu lebar, itu sejajar sumbu Z, bukan Y. Kalau Y adalah sejajar sumbu
Kalau untuk tebal baru sejajar sumbu Y-nya. Itu yang kadang-kadang tertukar. Anda sudah terbiasa bahwa tebal itu bukan dari benda 3 dimensi, misalnya balok, itu sisi tebal itu sejajar sumbu Y. Lebarnya sejajar sumbu Z, ya. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan bahwa panjang akhirnya berarti P0 ditambah delta P, sedangkan lebarnya L0 dikurangi delta L, tebalnya T0 dikurangi delta T. Jadi mengalami perubahan, satu sisi bertambah panjang, sisi lain bertambah pendek. Nah, sekarang pertanyaannya kan kita mau menentukan berapa delta P, delta L, dan delta T-nya. Berarti kita cari delta P-nya sama dengan epsilon X kali P0. Loh, Pak, ini dari mana, Pak? Kalau ada pertanyaan, delta P-nya kok epsilon X kali P0? Anda harus mulai dari definisi regangan. Kemarin sudah saya jelaskan, regangan itu apa? Regangan itu misalnya regangan searah sumbu X. Ini yang akan kita bicarakan. Regangan itu kan adalah perubahannya dibagi keadaan awal. Perubahannya adalah berarti perubahan apa di sini? Perubahan panjang kan? Kalau terhadap sumbu X, perubahan panjangnya dibagi panjang awal. Jadi deformasi dibagi keadaan awalnya. Nah, itu awalnya dari sini. Berarti delta P-nya adalah ini kali silang aja. Epsilon X kali P0. Nah, itu maksudnya. Berarti kalau delta P sama. Delta P pun sama di sini. Berarti epsilon Z-nya, hati-hati. Ini lebar ya. Kali L0. Sedangkan delta T, epsilon Y-nya kali T0. Nah, sekarang berarti di sini yang jadi masalah apa? Cari ininya. Epsilon X, Z, dan Y-nya. Ya, harus gimana mencarinya? Kita mulai dengan persamaan dari hukum Hooke. Ya, kemarin hukum Hooke itu gimana? Mulai dulu dari tegangan sama dengan, kan dari hukum Hooke itu modulus elastisitasnya dikalikan dengan regangan. Nah, sekarang kita mau mencari regangan, berarti regangan sama dengan berapa regangan itu? Regangan sama dengan tegangannya dibagi dengan modulus elastisitasnya. Nah, sekarang berarti untuk mencari regangan terhadap sumbu X, kita harus tahu dulu tegangan terhadap sumbu X-nya. Nah, tegangan terhadap sumbu X ini bisa dicari. Nanti, tegangan sama dengan tegangan terhadap sumbu X-nya ini dicari nih. Fx dibagi AX. Kan Fx-nya tadi udah tahu. AX-nya yang mana nih? Oke, bentar ya. Nah, dari sini. Di sini kan bisa dicari. Ini tegangannya gimana? Berarti gaya ini kan 400 dibagi luas yang tegak lurusnya. Berarti 30 kali 20. Itu yang ditentukan di sini. Jadi Fx dibagi AX 30 kali 20. Dapat ini. Setelah dapat tau X-nya, bawa. Kan tadi kita mau menghitung epsilon X. Nah, epsilon X-nya ini. Epsilon X sama dengan tau X dibagi E. E-nya yang mana? Di soal udah diketahui. Ya, 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter pangkat 2. Ini harus sama satuannya dulu. Ya, baru dapat segini regangannya. Nah, kalau sudah dapat regangan terhadap sumbu X, bawa ke sini. Berarti delta P-nya dapat. Nah, yang berikutnya epsilon Y dan epsilon Z gimana? Nah, pakai Poisson ratio. Ini Poisson ratio. Anda masih ingat? Kemarin Poisson ratio itu adalah membandingkan regangan negatif terhadap regangan positif. Negatifnya yang mana di sini? Regangan negatif itu adalah regangan yang arah regangannya itu tegak lurus terhadap arah gayanya. Nah, di sini. Kalau arah gayanya ini, maka yang regangan negatifnya yang mana? Yang terhadap sumbu Z dan terhadap sumbu Y. Ya. Jadi di sini adalah epsilon Y terhadap epsilon X, epsilon Z terhadap epsilon X. Nah, ini berarti kita dapat nantinya epsilon Y dan epsilon Z-nya nilainya sama. Dapat segini. Sama di sini. Ya, baru setelah dapat epsilon Y, epsilon Z, kita tarik ke sini. Dapat nanti delta L, delta T-nya, kemudian dimasukkan ke masing-masing sini. Ini dimensi akhirnya. Satu sisi bertambah panjang, sisi lain bertambah pendek. Ini dimensi akhir dari jawaban yang kemarin nomor 3. Ya. Sedangkan untuk nomor 4, ini masih kasusnya balok sama. Baloknya dimensinya 350, lebarnya 30, tebalnya 20. Ini ditarik dengan semua sisinya ditarik dengan gaya searah sumbu X, Y, dan Z. X-nya 500, Y-nya 400, Z-nya 300 kilonewton. Ya, ini dimensi awalnya P0, L0, T0, dimensi akhirnya, nah nanti P, L, T. Sama dengan P0, L0, T0-nya, ini ditambah semua. Kalau ditarik semuanya kan mengalami pembesaran, volumenya berubah, berarti semua dimensi ditambah. Ini ditambah delta P, ditambah delta L, ditambah delta T. Ini sama seperti yang di atas di sini. Delta P-nya sama dengan epsilon X kali P0, ini delta L-nya epsilon Z kali L0, epsilon Y kali T0 untuk tebalnya. Nah, tinggal sekarang dicari. Untuk mencari apa di sini?
Sama dengan yang tadi, kita cari epsilon X, epsilon Y, dan Z-nya. Nah, cara mencarinya nggak bisa seperti nomor 3. Kayak gini tuh nggak bisa, karena ini ditarik. Ada efek Poisson yang kemarin saya jelaskan. Berarti untuk mencarinya, kita menggunakan epsilon X, Y, Z total. Ya, di mana epsilon X-nya kan ada di persamaan kemarin 1/E kali to X ditambah nu atau Poisson ratio kali to Y ditambah nu kali to Z dan seterusnya. Berarti kita butuh data apa? Di sini dari persamaan ini kita butuh data apa? Kita butuh data modulus elastisitas, to X, to Y di sini, to Z, dan Poisson ratio. Untuk nilai Poisson ratio dan modulus elastisitas sudah tahu. To X, to Y, dan to Z dihitung masing-masing. To X, to Y, dan to Z. Berarti untuk menghitung to X, to Y, dan to Z, ya kembali lagi ke sini. Kita harus pemahaman di sini. To X berarti Fx ini dikali luas ini, dibagi luas ini kan yang tegak lurusnya. Kalau to Y berarti adalah 400 ini bagi dengan luas ini, atas dan bawahnya. Sedangkan untuk yang to Z berarti gaya ini 300 dibagi dengan luas bagian depan dan belakangnya. Ini udah dihitung semua. Kalau udah dapat, substitusikan ke sini, dapat masing-masing epsilon X, Y, dan Z-nya. Yang kemarin saya katakan nilai tegangan itu pasti kecil. Ini 10 pangkat minus 3 saya semua. Ini kan Anda sudah berikan. Ya, kemudian kalau udah dapat epsilon X, Y, dan Z-nya, kembali lagi Anda pakai ke sini. Epsilon X, Y, dan Z-nya udah dapat, dikalikan dengan P0, L0, dan T0-nya, dapat delta P, delta L, dan delta T-nya. Kalau udah dapat, nanti dijumlahkan ke sini. Semua. Maka dimensi akhirnya dapat ini. Ya, PL, D-nya. Semua bertambah panjang sisinya. Cuman pertambahan panjangnya, porsinya beda-beda, bergantung pada gaya yang diberikannya. Kalau seandainya ditanyakan pembesarannya, dilatasinya, atau biasanya ditanyakan koefisien dilatasinya, atau E, itu tinggal dijumlahkan saja. Jadi regangan saraf sumbu Y, dan Z-nya. Ini dapatnya segini. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk solusi dari tugas minggu lalu. Ya, untuk minggu ini ada tugas lagi. Anda harus dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang saya tentukan. Oke, silakan ada yang mau dikomentari, baik terhadap tugas maupun minggu lalu, ataupun khususnya adalah untuk materi yang saya sampaikan barusan. Silakan, ada yang mau mengomentari atau mau ditanya. Masih ada waktu 2 menit lagi sebelum saya akhiri. Bentar lagi udah pukul 17. Jadi sudah saya semua sampaikan ya. Materi solusi ini ataupun contoh soal yang tadi saya sampaikan sudah saya uploadkan ke materi-materi yang ada di model. Silakan Anda lihat sesi per sesinya. Ya, ada yang mau dikomentari silakan bisa langsung pakai mikrofon atau di chat. Saya tunggu 1 menit lagi. Ada yang mau dikomentari? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sambil Anda mungkin ya silakan Bianti mau bertanya. Izin bertanya Pak. Nah, Kalau misalnya penarikannya hanya apa sih Pak, cuma 2 sumbu gitu, tetap ada yang dikurang apa tidak Pak untuk mencari? Kalau 2 sumbu, jadi ini pertanyaannya kan tadi yang saya Bianti cukup pertanyaannya hanya itu? Iya Pak, cukup. Ya, oke. Kalau cukup berarti pertanyaannya gini, saya ulangi untuk yang lainnya. Pertanyaan Bianti itu, Pak, kalau yang ditariknya itu adalah dalam satu balok ini saraf sumbu X dan sumbu Y saja, Pak. Z-nya tidak ditarik. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah ditambah, ada penambahan, semuanya ditambah, atau ada yang ditambah, ada yang dikurang? Mungkin pertanyaan itu ya, Bianti kan seperti itu ya? Iya Pak, gitu. Ya, nah sekarang saya jawab. Untuk hal yang seperti itu tidak 3 dimensi, tapi tidak murni juga, itu adalah single force ya, artinya dia hanya ditarik di satu gaya saja. Jadi itu adalah nantinya tetap efek Poisson-nya akan terjadi. Dia akan bertambah panjang dari sisi yang mendapatkan gaya. Mohon diperhatikan. Jadi kalau gayanya diberikan searah sumbu X dan Y, dia akan tetap terjadi pemanjangan di arah sisi yang ada gaya tariknya. Berarti misalnya terhadap sumbu X dan Y. Tapi dia akan mengalami pemendekan untuk salah satu sisi yang tidak bertambah, yang tidak diberi gaya. Dalam hal ini misalnya terhadap sumbu Z. Itu jawabannya. Nah, tapi untuk menghitung
berapa epsilon X, epsilon Y, dan epsilon Z-nya, Anda di sini karena tetap berlaku hukum efek Poisson, Anda tetap menghitung epsilon X, Y, dan Z total. Tapi nanti di dimensi akhirnya, dua sisi akan bertambah panjang, satu sisi akan bertambah pendek. Ya, itu kira-kira jawabannya mungkin. Terima Ya. kasih, Pak. Ya, tapi biasanya jarang kasus itu. Kalau hanya salah satu, itu yang sering terjadi hanya di salah satu benda. Benda itu hanya ditarik di salah satu sumbu saja. Atau ketiga-tiganya biasanya. Tapi nggak apa-apa kalau memang ditanyakan itu seperti itu, kira-kira jawabannya seperti itu. Tapi pilihannya sebenarnya hanya dua. Ditarik di salah satu atau ditarik di semua sisinya. Kalau kita aplikasikan dalam kondisi sebenarnya. Baik di alat atau suatu benda. Ya, oke, karena waktunya habis, ya. Tapi saya minta Anda bertanya, ya. Bertanyanya lewat apa nih, Pak? Kan habis. Iya, memang kalau sinkronus dalam video conference seperti ini waktunya terbatas. Saya kan buka 1 minggu untuk forum. Jadi dalam 1 minggu itu sampai minggu depan lagi sebelum perkuliahan. Jadi Anda memanfaatkan forum. Silahkan Anda tanyakan, mau share apapun di situ, mau chat atau mau share apa gitu ya. Share itu bisa di-share lampiran-lampiran apapun bisa gitu ya. Seperti saya men-share solusi itu di forum kemarin ya, tapi nggak ada yang buka kayaknya. Jadi itu silakan dimanfaatkan oleh Anda. Cuman saya tidak akan on setiap saat. Jadi bisa saya jawab 1 hari berikutnya gitu. Tapi saya akan selalu melihat. Ya, itu dimanfaatkan oleh Anda karena kita tidak ada responsi. Sekarang hanya ada jam kuliah. Jadi pemanfaatan itu yang harus Anda benar-benar manfaatkan di forum itu. Tugas akan selalu ada dan mungkin minggu depan akan kuis. Jadi mohon diperhatikan oleh Anda. Kalau kuis waktunya ditentukan. Jadi pas saat perkuliahan. Jadi misalnya kalau dari jam 2 sampai jam 5 ya mungkin sejamnya kita pakai kuis dan harus dikumpulkan saat itu juga, ya. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan, sudah pukul 5 lebih. Kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Jangan lupa tugasnya nanti pukul 6 Anda bisa buka. Sekarang masih ngunci, saya akan aksesnya saya berikan hanya di pukul 6, termasuk forum diskusi pun nanti saya akan baru buka di malam ya. Jadi tidak dari jam 5 saat ini. Itu kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa absensi, yang belum absen mungkin silakan sebelum meninggalkan Moodle-nya absensi terlebih dahulu. Ya, oke, silakan Anda kalau mau keluar duluan, boleh, silakan.